Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 542, Sayangku. Saat Wakil Master menyelesaikan kata-katanya, hasilnya telah selesai. Bahkan dewa pun tidak bisa mengubahnya. Sejujurnya, ketika Luli membuat pernyataannya, nasibnya telah tersegel. Dia telah mempermalukan Wakil Master di depan umum. Siapapun yang melakukan itu, selain dari Grand Master, harus menghadapi kematian. Mendaki di aula pembantai iblis itu sulit. Kemampuan bertarung adalah satu hal. Di belakang setiap orang di sini ada jaringan koneksi yang rumit dan saling terkait. Aula pembantaian setan adalah kekuatan paling kuat di tanah besar dan para anggotanya adalah pejuang kuat dari keluarga yang berbeda. Koneksi yang terlibat sangat rumit sehingga mungkin ada efek domino dengan satu gerakan tunggal. Fakta bahwa Wakil Master dapat naik ke posisi itu adalah bukti bahwa sumber daya di tangannya di luar imajinasi. Hari ini, Grand Master tidak muncul. Mungkin saja Grand Master kebobolan secara diam-diam dan dia telah memberikan bantuan kepada Wakil Master dengan menghindari masalah ini. Tentu saja, itu juga masuk akal bahwa Grand Master benar-benar berkultivasi tertutup. Apapun alasannya, Wakil Master telah mengumumkan vonis. Bahkan Grand Master tidak akan keberatan jika dia keluar atau hall pembantai iblis akan turun ke dalam kekacauan. Patriark yang meraih Luli di bahunya. Gelombang energi aneh menyelimuti Luli. Sekali lagi, baik Luli maupun Little White tidak bisa bergerak. Patriark yang membawa Luli keluar dengan langkah cepat. Banyak pejuang kuat di ruangan itu mengikuti mereka. Beberapa dari mereka mencari cara untuk melampiaskan kemarahan mereka sementara yang lain mungkin mengucapkan selamat tinggal pada Luli. Wakil Master berdiri dan pergi. Patriark penegakan hukum duduk di sana masih tanpa emosi. Pada saat Luli dibawa keluar, dia menutup matanya. Dia tidak ingin orang lain melihat penyesalan dan rasa bersalah di matanya. Yang Xuan berjalan keluar dengan kerumunan. Luni sudah keluar lebih awal. Dai Feiyu tidak melakukannya. Dia menunduk, takut melihat apa yang terjadi di luar. Ji Mengtian akan keluar tetapi dia menoleh ke Lu Xuan dan melihatnya tidak bergerak. Dia sepertinya mengerti beberapa hal dan tetap tinggal juga. Patriark penegakan hukum tiba-tiba membuka matanya dan menatap Lu Xuan yang menundukkan kepalanya segera sehubungan. Patriark penegakan hukum menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Lu Xuan, kamu berbakat tapi kamu tidak akan membuat patriark keluarga yang berkualitas. Kamu telah mengecewakanku. Dengan mengatakan itu, patriarki penegakan hukum menghilang di kamar. Lu Xuan terpana pucat seketika. Penampilan penegak hukum penampilan patriark seperti dua pedang tajam yang menusuk jiwa Lu Xuan dan menggali setiap rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya. Kata-kata itu mungkin kurang penting berasal dari orang lain. Tapi siapa patriark penegakan hukum itu? Dia adalah pelindung terkuat keluarga Lu dan kakek buyut Lu Xuan. Jika patriarki penegakan hukum mengirim pesan kembali ke keluarga Lu, maka masa depan Lu Xuan akan menjadi pemutih. Segera, penampilan Lu Xuan berubah sengit. Matanya bersinar dan tinjunya mengepal. Dia berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri, aku bukan patriark keluarga yang berkualifikasi. Lalu siapa? Luli. Aku yakin bahwa aku akan memimpin keluarga Lu untuk memuliakan dan meletakkan fondasi bagi keluarga Lu untuk meraih kesejahteraan, jutaan tahun. Kakek buyut, tunggu saja. Aku akan membuktikannya padamu. Petik 2. Ayo keluar dan lihat. Lu Xuan melambai ke Ji Mengtian. Dia hanya tinggal di sini untuk mengadakan pertunjukan untuk patriarki penegakan hukum. Sekarang dia telah melihat semuanya, tidak perlu bagi Lu Xuan untuk berpura-pura lagi. Dia ingin melihat Luli mati dengan matanya sendiri. Tak seorang pun di keluarga Lu akan mengancam status Lu Xuan setelah kematian Luli. Itu penuh sesak. Awalnya ada 6.000 pejuang dan sekarang jumlahnya telah bertambah menjadi lebih dari 10.000. Patriark yang meraih Luli dan berjalan perlahan menuju plaza. Dia tampaknya melambat dengan sengaja untuk berhenti. Jelas, dia berusaha membuat lebih banyak orang keluar dan membunuh Luli di wajah mereka sebagai peringatan. Luli telah menyinggung banyak orang hari ini, patriark yang di antara mereka. Dia ingin semua orang di aula pembantai iblis dan Central Plains tahu dan membiarkan berita itu menyebar ke dunia, siapapun yang cukup berani untuk menantang aula pembantai iblis, Wakil Master dan dia hanya memiliki satu kemungkinan nasib, yaitu kematian pamungkas. Luli tidak menunjukkan ekspresi.
Dia sepertinya tidak frustrasi atau marah. Yang dia rasakan hanyalah rasa bersalah terhadap Bai Qiuxue, Jiang Qiling dan Lu Renhuang dan Lu Ling. Bai Qiuxue masih membeku di dalam es. Jika dia mati dan dia tidak bisa mencapai tingkat ketiga pesona, dia harus menanggung kesepian di dalam es selama 100 tahun sebelum dia bisa mati. Dan Jiang Qiling. Dia adalah gadis yang keras kepala. Ketika dia tahu dia dibunuh, apakah dia akan bunuh diri? Dia telah melakukan beberapa upaya sebelumnya. Jika dia patah hati sekali lagi, sangat mungkin dia akan melakukannya lagi. Lu Ling, adik perempuannya yang malang. Di mana dia menderita sekarang? Lu Li dibawa ke tengah alun-alun. Dari segala arah segera datang lebih banyak orang. Dia melihat dari sudut matanya bahwa Jinu, Yang Ji dan beberapa lainnya berdiri sekitar 100 kaki jauhnya. Mata mereka dipenuhi ejekan dan ejekan. Kilau dingin melintas di mata Lu Li. Jika dia bisa bergerak, dia akan meretas keduanya sampai mati. Lu Xuan, Lu Ni, Ji Mengtian dan Yang Xuan tidak terlalu menonjol. Lagi pula, mereka akan dimarahi dengan status khusus mereka jika mereka memflashnya. Prajurit dan patriark yang kuat berjalan keluar dari ruangan itu mengamati dari kejauhan. Beberapa dari mereka gloating sementara yang lain merasa campur aduk kasih sayang dan cemas. Bagaimanapun, sudah diterima untuk semua bahwa Lu Li adalah bakat. Dia berusia 17 tahun, pada tahap awal dari Fate Will Realm dan dia sudah bisa mengalahkan 4 ras alien, mengalahkan Lu Xuan, Ji Mengtian dan master muda terkemuka lainnya dan wanita muda dan dia bisa mengambil relik kuasi dari balap barbarian. Semua itu adalah bukti kemampuan dan kualitasnya yang luar biasa. Jika Lu Li tidak diusir dari keluarga Lu dan kejadian hari ini tidak pernah terjadi, apa yang menunggu Lu Li akan menjadi pujian dari dunia, dari pejuang yang kuat dan pelatihan baginya untuk tumbuh. Sekarang ada lebih dari 12.000 prajurit yang hadir. Lebih banyak mengamati dengan kekuatan psikis. Melihat bahwa sudah waktunya, patriark yang menghentikan suara dan berteriak, "Saya sedang melaksanakan perintah dari wakil guru." Lu Li telah melanggar aturan Balai Pembantai Iblis. Kejahatannya tidak dapat diampuni. Dia akan dieksekusi di depan umum sebagai sebuah peringatan. Itu begitu sunyi sehingga suara jarum yang jatuh bisa didengar. Lebih dari 10.000 prajurit memandang patriark yang saat dia mengangkat satu tangan. Tangan itu kurus dan tua tetapi tidak diragukan lagi, kepala Lu Li akan hancur seperti semangka ketika tangan itu jatuh. Tangannya terangkat kurang dari 30 kaki di atas kepala Lu Li. Suan energi mulai melotot. Dengan kilatan dingin yang menembus matanya, patriark yang menghancurkan tangannya ke kepala Lu Li. Sayangku, pada saat yang tepat ketika seseorang terbang dari sebuah kastil di kejauhan dan teriakan sedih datang. Suara itu begitu penuh teror dan keputusasaan sehingga orang-orang sedih karenanya. Orang-orang melihat keluar dari insting. Mereka melihat seorang gadis cantik luar biasa berpakaian merah. Gadis itu pucat jika dia yang cacat baru saja pulih dari penyakit berbahaya. Dia memandang Lu Li dari kejauhan dengan matanya yang indah dan berteriak, "Sayangku, jangan khawatir. Aku akan segera bersamamu." Belati muncul di tangannya. Dia menempelkannya di lehernya. Begitu Lu Li meninggal, dia akan memotong tenggorokannya dan pergi bersamanya. Apa? Plaza yang sunyi itu dibuat terkejut. Hampir semua orang di kota tahu Jiang Qiling. Prajurit terpilih masa depan ingin meninggalkan dunia bersama Lu Li. Suara mendesing. Seorang pria tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menepuk bagian belakang kepalanya. Dia memutar matanya, pingsan dan pingsan lagi. Mungkin penampilan Jiang Qiling telah menebarkan keraguan pada Patriark Yang. Dia memperlambat aksinya sedikit dan energi yang membungkus Lu Li menghilang. Wosh! Dari lengan Lu Li datang kilatan hitam kabur. Little White telah bergegas menuju tangan Patriark Yang secara langsung. Patriark yang berada di alam abadi bumi, yang berarti reaksinya cepat. Tetapi ketika dia mendeteksi bahwa itu hanya binatang kecil, dia tidak berhenti. Dia berencana untuk menghancurkan Little White bersama dengan Lu Li. Retak. Namun, apa yang orang dengar adalah suara yang jelas. Di tengah tatapan kaget dari banyak orang, tangan Patriark yang digigit Little White dengan kecepatan mengerikan. Bab 543, Perubahan Mendadak. Little White bukanlah binatang roh Lu Li karena mereka tidak terikat atau terhubung secara spiritual. Tapi Little White dan Lu Li menikmati hubungan dekat. Si kecil putih lebih akrab dengan Lu Li daripada makhluk roh apapun. Little White cerdas dan bisa mengerti bahasa manusia.
Itu harus sepintar Beast King. Si kecil putih merasakan niat membunuh Patriark Yang dan mengerti situasi yang sedang dialami Luli. Ketika Patriark Yang hendak membunuh Luli, Little White bergegas keluar untuk melindunginya begitu itu bisa bergerak lagi. Patriark Yang telah meremehkan seberapa tajam gigi Little White dan seberapa kuat pertahanannya. Suan energi membentuk sarung tangan bercahaya di atas tangan Patriark Yang. Dia pikir dia bisa menghancurkan Little White sampai mati dengan mudah. Sedikit yang dia harapkan bahwa si putih kecil hanya menggerakkan mulutnya yang kecil dan itu telah menghancurkan perisai energi Suan dan menggigit tangannya. Ah! Patriark Yang bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia mengalami cedera. Dia berteriak kesakitan saat tangannya digigit. Di matanya ada amarah dan niat membunuh. Karena insting, dia mengeluarkan ki dan energi yang mengerikan seolah-olah dia adalah binatang buas dari zaman kuno. Dari tangannya yang lain, muncul sarung tangan besi hitam. Dia meraih tangannya ke Little White, bertujuan untuk menghancurkannya. Jangan sakiti Little White, Luli terkejut. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pegangan Patriark Yang. Tampaknya Luli hanya berusaha menghentikan Patriark Yang dari menyakiti Little White. Patriark Yang kehilangan tangannya ke Little White di depan umum. Memang, Aula Pembantai Iblis memiliki eliksir untuk membantunya menumbuhkan tangannya tetapi dia tetap dipermalukan. Dia tidak akan berhenti bergerak sekarang dan tidak memperhatikan tangan Luli. Cakar darah. Ketika Luli meraih lengan Patriark Yang dengan kedua tangan, satu tangan tiba-tiba bersinar dalam cahaya perak. Di tangan kanan Luli muncul sisik perak. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga yang gagah dan menekan lengan Patriark Yang dengan paksa. Retak. Ah! Suara retakan tulang terdengar, bersamaan dengan teriakan Patriark Yang. Tangannya dihancurkan oleh Luli. Darah tumpah saat lengan jatuh di tengah hujan daging cincang. Mati. Mata Luli bersinar dalam cahaya perak. Baru saja, dia meraih tangan Patriark Yang sepertinya hanyalah reaksi normal tetapi sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya. Luli ingin membunuh Patriark Yang untuk mempermalukan Aula Pembantai Iblis di depan umum. Boom! Melihat Luli menggapai dadanya, Patriark Yang akhirnya sadar pada saat kritis hidup dan mati. Gelombang ki meluas dari dalam dirinya. Sebuah gelombang kejut tak berwujud memancar darinya, gemetar di sekitar. Luli dan Little White dihancurkan oleh gelombang kejut. Puff! Sayang sekali. Luli menumpahkan darah di udara. Dia memiliki banyak tulang rusuk dan tulang yang patah. Dia begitu dekat untuk membunuh Patriark Yang barusan. Yang sedang berkata, Patriark Yang berada di alam abadi bumi. Jika seorang prajurit dari ranah ini bisa terbunuh dengan begitu mudah, maka mereka semua akan baik-baik saja. Luli dan Little White sudah sangat beruntung bisa mematahkan satu tangan masing-masing. Itu berasal dari fakta bahwa Patriark Yang telah meremehkan musuh-musuhnya atau kalau tidak Luli tidak akan bisa membahayakan, bahkan jika dia 10 kali lebih kuat. Tapi, itu semua terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Hanya dalam waktu satu nafas bagi si putih kecil dan Luli untuk mengambil tindakan ini. Banyak orang masih shock. Lengan Patriark Yang belum menyentuh tanah. Banyak prajurit menyaksikan Luli dihancurkan dan lengan berdarah Patriark Yang terputus. Mereka tidak mengerti bagaimana semua itu terjadi. Luli menangkal di ambang kematian. Bagaimana mungkin dia, di alam abadi, dapat mematahkan lengan seorang prajurit alam abadi bumi? Jika penonton tidak melihat ini sendiri, mereka tidak akan percaya ini. Jinu, Yang Qi. Luli terhempas ke arah tempat Jinu dan Yang Qi berdiri. Luli memperhatikan mereka dengan kekuatan psikis di udara dan wajahnya menjadi ganas. Mati! Teriak Luli, menggunakan naga roar. Suaranya mengguncang kota pembunuh iblis. Dia berbalik di udara, menatap Jinu dan Yang Qi di depannya dan menikam pisau kekuatan psikis ke dalam soul pons mereka. Desir, desir. Jinu dan Yang Qi dekat dengan Luli dari awal, hanya sekitar 100 kaki jauhnya. Luli, ketika dia tersingkir, memperpendek jarak. Tentu, Luli tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia meraih keduanya dengan cakar darah. Bang! Bang! Dua kepala hancur. Jinu dan Yang Qi dibunuh oleh Luli sebelum mereka punya waktu untuk bereaksi. Luli belum mendarat di tanah ketika dia melihat Lu Xuan, Ji Mengtian dan yang lainnya di kerumunan. Luli mengangkat tangannya dan menjerit nyaring. Dia terbang lagi, mengambil nasib roda dan menyerbu ke arah Lu Xuan dan yang lainnya. Berdengung, sebuah gelombang kejut yang tidak terlihat merobek.
Beberapa prajurit Realm Manusia Sovereign telah mengaktifkan force field mereka pada saat yang sama dan membekukan Luli di udara. Baru saja, tidak ada yang berani campur tangan ketika Patriark yang terluka dan orang-orang tidak sadar dari Luli membunuh Jinnu dan Yang Qi. Namun, jika Luli diizinkan untuk membunuh lebih banyak, maka semua prajurit yang kuat di kota pembunuh iblis bisa pensiun. Walaupun demikian, banyak yang kagum dengan kekejaman dan kekejaman Luli. Tidak ada kekerasan yang bisa terjadi di kota pembantai iblis. Setiap pelanggar akan dijatuhi hukuman mati tanpa ada pertanyaan. Ini adalah aturan yang ditetapkan pada pembentukan kota pembantai iblis. Selama bertahun-tahun, sedikit dan jauh di antara mereka cukup berani untuk menggunakan kekerasan dan mereka semua dihukum mati. Itu karena fakta bahwa ketika Luli mengambil tindakan, banyak prajurit yang kuat melambat dalam reaksi mereka. Jika tidak, Luli bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Jinnu dan Yang Qi. Banyak orang bergidik ngeri, menatap Luli yang membeku di udara dan baru saja mengeluarkan nasib rodanya, yang memelototi Lusuan dan yang lainnya di kejauhan dengan niat membunuh yang kuat, dan darah serta perak yang ternoda otaknya cakar. Sudah berapa tahun sejak hal yang mengasyikkan terjadi di kota pembantai iblis yang tenang dan bahkan tak bernyawa. Luli sungguh berbadan besar untuk mencoba membunuh seorang patriark dari aula pembantai iblis di tengah tatapan orang. Ketika dia gagal dalam upaya itu, dia berbalik untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Setelah dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Luli akan dibunuh. Jika dia bisa menyeret satu ke bawah dengannya, dia bisa membalas. Jika dia bisa membunuh dua, dia akan menang. Itu adalah tindakan yang diambil dengan putus asa. Wosh, wosh, wosh. Beberapa pria terbang. Wakil Master, yang telah pergi, kembali. Dia terbang. Melihat lengan Patriark yang tertutup darah dan kepala Jinnu dan Yang Qi yang hancur, Wakil Master merasakan pipinya sakit seolah-olah dia ditampar wajahnya oleh Luli. Berdiri di udara, Wakil Master menatap dingin pada Patriark yang tidak senang bahwa Patriark yang tidak bisa menangani masalah sepele seperti itu. Wakil Master memandang Patriark Long di kejauhan dan berkata, "Kakak Long, Anda yang melaksanakan eksekusi." Wosh! Patriark Long mengangguk dari kejauhan. Dia terbang dan menamparkan di depannya tanpa bergerak lebih dekat ke Luli. Suas! Suan Qi di surga dan bumi mulai menyatu saat bayangan telapak tangan besar muncul. Itu menekan Luli. Prajurit yang dekat dengannya melarikan diri segera jika mereka dihancurkan sampai mati juga. Berdengung. Pada saat itulah perubahan lain terjadi. Dari alun-alun di selatan terangkat sinar. Setelah itu, gelombang energi menyebar dan menyelimuti seluruh kota. Banyak prajurit memandang dan mengamati dengan kekuatan batin. Mereka terpana melihat bahwa itu adalah patung Kaisar Langit terbalik yang bersinar. Sekali lagi, patung Kaisar Langit terbalik menyala. Yang aneh adalah bahwa semua orang berkumpul di sekitar tempat Luli akan dieksekusi. Tidak ada seorang pun di sekitar patung Emperor of Heaven Rivers. Itu membingungkan bahwa itu harus bersinar. Desir, desir. Bayangan telapak tangan yang dihasilkan Patriark Long hanya berhenti sesaat dan kemudian menekan ke bawah. Namun, ketika itu puluhan kaki di atas kepala Luli, seorang pria muncul di udara tiba-tiba. Dengan lambaian tangannya, bayangan telapak tangan itu hancur berantakan. Itu semua terjadi begitu cepat sehingga semua prajurit kuat yang hadir di sini terkejut. Tetapi beberapa dari mereka memiliki reaksi yang lebih cepat. Mereka melihat seorang prajurit kuat berambut merah berdiri di udara. Wajah mereka ditutupi ekstasi yang bersemangat. Beberapa leluhur segera berlutut dan berkata, "Salam, Tuan Besar." Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis datang, akhirnya. Bab 544, Berwenang. Grandmaster yang tidak muncul akhirnya muncul. Begitu dia melakukannya, dia memecahkan bayangan telapak tangan Patriark Long. Ekspresi wakil guru tidak banyak berubah. Tetapi murid-muridnya berkontraksi, yang dia sembunyikan dengan sangat baik. Dia membungkuk dan berkata, "Grandmaster." Celepuk, celepuk, celepuk. Prajurit di plaza akhirnya mengerti apa yang terjadi. Mereka semua berlutut dalam kegembiraan. Beberapa dari mereka telah bergabung dengan Aula Pembantai Iblis selama 1 atau 200 tahun tanpa pernah bertemu dengan Grandmaster yang legendaris ini. Beberapa prajurit dari keluarga yang berbeda yang datang ke medan perang kecil sangat bersemangat sehingga wajah mereka panas. Mereka merasa telah membuat keputusan paling cerdas dengan tetap tinggal di belakang untuk menonton pertunjukan.
Mereka tidak hanya menikmati drama yang sangat besar, mereka juga cukup beruntung untuk bertemu dengan Wakil Master dan Grandmaster. Ini saja sudah cukup bagi mereka untuk membual sepanjang hidup mereka. Dilihat dari penampilannya, Grandmaster tidak bertambah tua. Dia memiliki tubuh yang kuat dan wajahnya tanpa keriput. Kulitnya halus dan dia memakai rambut merahnya ke bawah. Dia berdiri di udara dengan bangga. Orang-orang merasa dihadapkan dengan gunung yang menjulang dan sulit untuk bernapas di bawah tekanan tanpa dia mengeluarkan ki atau energi. Apa ini? Luli menyadari dia bisa bergerak. Dia membalik perlahan untuk melihat Grandmaster. Luli menatap mata Grandmaster tetapi dia merasa tersedot seolah-olah dia tidak melihat sepasang mata, tetapi seluruh dunia. Grandmaster tidak menatap Luli. Sebagai gantinya, dia menatap patung Kaisar Langit terbalik di kejauhan. Itu adalah patung yang cukup tinggi untuk dilihat orang dari jauh. Buku itu melotot dengan kata-kata dan huruf-huruf yang terbang keluar dan berputar-putar di udara. Banyak prajurit berbalik dan mengamati dengan kekuatan batin. Mereka juga menemukan hal aneh tentang patung Emperor of Heaven Rivers. Setelah dibangun, patung itu menyala beberapa kali dengan setiap kali itu memberikan energi surgawi kepada seorang prajurit untuk memelihara prajurit yang dipilih di masa depan. Saat ini, bagaimanapun, tidak ada orang di sekitar patung Emperor of Heaven Rivers dan sinar dari buku tidak bergerak untuk menutupi siapapun. Itu berarti bahwa patung itu tidak akan memberikan energi surgawi. Jika demikian, mengapa itu menyala? Jelas bahwa Grandmaster telah keluar karena situasi aneh pada patung Kaisar Langit terbalik. Dia menghentikan langkah pembunuh Patriark Long sekaligus. Mungkinkah, bahwa patung Kaisar Langit terbalik dipicu oleh Luli? Tapi Luli tidak melakukan apapun. Dia bahkan tidak berada di dekat patung itu. Dia jauh dari sisi selatan kota. Bagaimana itu bisa berhubungan dengan Luli? Ada banyak hal yang membingungkan, namun tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka semua menunggu langkah selanjutnya dari Grandmaster. Banyak orang fokus pada patung Kaisar Langit terbalik untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang terjadi pada patung itu. Semua surat kembali ke buku setelah beberapa bouncing. Sinar cahaya dari buku itu mereda dengan cepat dan dikembalikan ke keadaan semula. Ketika buku itu berhenti bersinar sepenuhnya, Grandmaster mengalihkan pandangannya. Dia tidak melihat siapapun sambil berkata dengan ringan, Ji Mengtian, Yang Xuan, Lu Xuan, Luni dan Dai Feiyu akan diasingkan ke Blood selama 3 tahun. Selebihnya, biarkan saja. Dengan mengatakan itu, Grandmaster menghilang di tempat, bersama dengan Luli dan Little White. Luli dan Little White tidak bersama-sama tetapi mereka semua menghilang tiba-tiba tanpa tanda. Beberapa orang membuat suara terkejut tetapi mereka segera tutup mulut. Dengan penampilan Grandmaster, situasinya berubah tiba-tiba. Dia tidak hanya membatalkan putusan Wakil Master, dia juga mengasingkan Ji Megentian, Yang Xuan, Lu Xuan dan 2 lainnya selama 3 tahun. Yang, secara praktis merupakan tindakan yang menyinggung keempat pasukan dan prajurit yang kuat di pembantaian Iblis Hall terkait dengan 4 kekuatan. Tentu saja, tidak ada yang memiliki pendapat kedua karena dia adalah Grandmaster. Dia adalah orang yang paling kuat di dunia dan kata-katanya berwibawa. Desir, desir, desir. Wajah banyak orang berubah. Wakil Master masih tidak menunjukkan ekspresi tetapi dari kedalaman matanya, orang-orang bisa melihat kilatan amarah dan kebingungan. Wakil Master bukan satu-satunya yang bingung. Banyak orang menemukan diri mereka dalam keadaan yang sama. Dengan tidak keluar pada awalnya, Grandmaster telah menunjukkan bahwa dia tidak ingin terlibat dan menyerah kepada Wakil Guru secara tidak langsung. Lalu mengapa Grandmaster keluar sekarang dan secara terbuka mempermalukan Wakil Master dan keempat kekuatan? Apa arti cahaya dari patung Kaisar Langit terbalik? Apakah Grandmaster memutuskan untuk terlibat karena patung itu menyala? Di mata banyak keheranan tertulis. Ji Mengtian, Lu Xuan dan 3 lainnya takut kaku. Dai Feiyu sangat ketakutan sehingga air mata jatuh seperti hujan. Rilem darah. Lu Xuan menghasilkan senyum yang dipaksakan. Rilem darah adalah dunia kecil, terkenal di Central Plains karena banyak bahayanya. Kelima mungkin tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari sana hidup-hidup. Mereka beruntung bahwa Grandmaster menunjukkan belas kasihan dan hanya menghukum mereka 3 tahun di pengasingan. Jika mereka harus diasingkan selama puluhan tahun, pasti mereka akan mati di sana. Lu Liantian dan tim patriark terkemuka dari keluarga Yang, Istana Samsara, dan Paviliun Bunga mengerang dan mengerang diam-diam.
Grandmaster tidak hanya mempermalukan keempat kekuatan dengan memberikan perintah ini, tetapi juga mempertaruhkan nyawa Ji Mengtian dan yang lainnya. Wosh! Seorang pria muncul. Patriark Penegakan Hukum datang ke alun-alun. Melihat Patriark dengan dingin, Patriark Penegakan Hukum berkata, "Patriark Li, mengapa Anda tidak melakukan perintah Grandmaster?" Seorang Patriark Li berdiri diam sejenak dan kemudian berkata, "Datang dan bawa Ji Mengtian dan 4 lainnya. Bawalah mereka keluar dari Taman Pembantai Iblis dan kirim mereka ke alam darah." Beberapa pengawalan berjalan dengan cepat dan menangkap Ji Mengtian dan yang lainnya. Mereka dibawa keluar kota secara langsung. Patriark Li bergabung dengan pengawalan lain dan mengirim 5 orang pergi di bawah penjagaan. Lu Liantian dan yang lainnya lega. Patriark Li awalnya berasal dari Hades Society. Dia terhubung ke 4 kekuatan dan dia bisa mengurus 5. Patriark Penegakan Hukum jelas tidak ingin Ji Mengtian, Yang Xuan dan geng mati dengan membiarkan Patriark Li untuk mengurus hal ini. Kalau tidak, nyawa 5 akan dalam bahaya jika Patriarki Penegakan Hukum mengirim Patriark lain. Pertunjukan sudah berakhir. Singkirkan. Wakil guru melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia menghilang di udara. Patriark Penegakan Hukum berjalan ke sebuah kamar. Tampaknya seluruh acara berakhir. Yang telah dibilang, lebih dari 10.000 prajurit berkumpul di plaza tidak pergi. Patriark yang dengan kedua lengannya patah juga ada di sana. Mereka tidak bisa kembali ke akal sehat mereka. Acara hari ini penuh dengan kekhawatiran dan komplikasi. Lu Li keluar dari medan perang kecil dan segera dibawa turun. Dia diadili sekaligus dan dijatuhi hukuman mati di depan umum di bawah perintah paksa dari wakil guru. Sementara pesanan sedang dilakukan, perubahan mendadak terjadi. Pertama, Little White menggigit pergelangan tangan Patriark Yang dan kemudian Lu Li mematahkan lengan satunya. Karena marah, Lu Li membunuh Jinu dan Yang Qi. Wakil Master harus keluar lagi. Pada akhirnya, patung Emperor of Heaven Reverse menunjukkan tanda-tanda aneh. Grandmaster datang dan membawa si putih kecil dan Lu Li pergi bersamanya. Meja telah dibalik sepenuhnya. Dari saat Lu Li dibawa ke alun-alun sampai semuanya berakhir, itu hanya sebentar. Situasi mengalami beberapa putaran naik turun. Banyak orang bahkan tidak punya waktu untuk mencerna semua ini. Ada banyak titik yang membingungkan dan yang tertentu juga. Tentang Lu Li, dia telah melakukan kejahatan keji, tetapi semua yang dia lakukan diampuni pada kata yang diberikan oleh Grandmaster. Tidak hanya Lu Li yang dibebaskan, dia juga akan melambung. Akan sulit baginya untuk tidak bangkit ketika orang yang paling kuat keluar untuk melindunginya. Grandmaster bahkan tidak keluar ketika Jiang Qiling diberi energi surgawi. Lu Li, wajah Lu Li yang galak dan kejam muncul di benak banyak orang. Entah bagaimana, mereka merasa gelisah. Ketika pemuda yang nakal dan kejam ini tumbuh, seluruh tanah hebat akan terbalik olehnya. Bab 545, tidak iri dengan kehidupan abadi. Sebuah danau terletak di sudut timur laut kota Pembantai Iblis. Ada beberapa kastil. Ini adalah area terlarang yang aksesnya kurang dari 5 orang dari seluruh aula Pembantai Iblis. 2 orang dan seekor binatang kecil muncul entah dari mana di tepi danau. Mereka muncul diam-diam. Ruang tidak memiliki riak seolah-olah mereka selalu ada di sini. Wosh! Begitu Little White muncul, ia mulai memeriksa lingkungan dan hanya santai ketika melihat Lu Li. Itu berlari ke lengan Lu Li. Lu Li memiliki tas kain tersembunyi di lengan bajunya di mana Little White suka tidur siang. Lu Li hanya merasakan tatapan putih di depan matanya sebelum dia muncul kembali di tepi danau. Dia masih berdiri di atas roda takdirnya. Terkejut, dia dengan cepat memeriksa sekeliling dan melihat penatua berambut merah di depannya. Itu adalah seorang penatua karena Lu Li merasa dia pasti hidup untuk waktu yang sangat lama. Tapi dia tidak terlihat tua. Lu Li menyingkirkan roda nasibnya, membungkuk dan berkata, "Salam, Grandmaster. Ikutlah bersamaku." Grandmaster berkata dengan lembut tanpa emosi. Dia berjalan menuju danau, di mana ada sebuah paviliun batu tua. Itu sepenuhnya dibangun dari bluestone. Paviliun telah melihat sejarah mengingat banyak tempat yang lapuk. Grandmaster berjalan ke paviliun dan duduk. Dia memanggil seorang pelayan laki-laki untuk mengambilkan mereka satu set teh. Pelayan itu menuangkan teh untuk Grandmaster dan Lu Li dan pergi tanpa berkata apa-apa. "Silahkan duduk." Grandmaster telah duduk dan menyesap teh. Dia tidak menatap Lu Li dan bertindak cukup di rumah. Lu Li berhenti sejenak sebelum dia duduk.
Dia tidak terlalu gugup. Mungkin itu karena dia hampir mati sekarang dan dia sekarang tidak takut pada apapun. Grandmaster menghabiskan cangkirnya dan menuang minuman lagi untuk dirinya sendiri. Lalu dia memandang Luli dan berkata, "Jangan salahkan kakek buyutmu. Aku sudah memberikan persetujuanku sejak awal. Kamu harus mengerti sampai batas tertentu. Ada prajurit dari semua kekuatan utama di Aula Pembantai Iblis. Kadang-kadang, sebagai seorang Grandmaster, saya harus membuat kompromi untuk menghindari Aula Pembantai Iblis yang turun ke dalam kekacauan." Petik 2. Luli mengerti beberapa hal. Sang Grandmaster meminta maaf kepadanya secara tidak langsung sekarang. Sebagai seorang Grandmaster, sudah jarang baginya mengatakan demikian. Luli mengangguk. Dia tidak terpaku pada hal ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jadi, apa yang mengubah idenya? Apakah itu aneh dengan patung Kaisar Langit terbalik? Aku tidak bisa memberitahumu itu sekarang." Grandmaster memandang Luli dan berkata, "Wilayahmu terlalu rendah. Kamu tidak memiliki hak untuk tahu tentang informasi rahasia inti sekarang. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa, aku telah menyelesaikan masalah ini untukmu dan tidak satu akan menyebabkan Anda kesulitan dalam 10 tahun." Petik 2. Luli berdiri, membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak. Aku akan membawa kebaikanmu di hatiku." Itu tidak perlu. Jelas, ini bukan apa-apa untuk Grandmaster. Dia didekati dan Luli tidak merasa stres sama sekali di sekitarnya. Grandmaster memberi tanda kepada Luli untuk duduk dan berkata, "Aku telah mempelajari semua tentang masalah ini. Kamu telah melakukan sesuatu yang salah tetapi kamu melakukannya untuk melindungi dirimu sendiri. Aula Pembantai Iblis seharusnya memberimu keadilan." Luli mengambil tempat duduknya. Grandmaster tiba-tiba berubah menjadi wajah serius dan melanjutkan, "Luli, apakah Anda pernah berpikir untuk bergabung dengan Aula Pembantai Iblis? Saya dapat menjamin Anda bahwa kami akan memberikan Anda sumber daya yang tidak terbatas untuk Anda kembangkan." Tak terbatas. Luli telah mengumpulkan pengalaman yang kaya tetapi dia masih tersentak mendengar kata-kata Grandmaster. Jika Luli setuju untuk bergabung dengan Aula Pembantai Iblis, dia akan memiliki lebih banyak sumber daya daripada yang bisa dia gunakan. Bahkan setelah dia mencapai alam manusia berdaulat, atau alam abadi bumi, jika dia bisa, dia masih akan menerima bantuan tanpa akhir dari Aula Pembantai Iblis. Untuk berkultivasi di dunia ini akan membutuhkan sumber daya, yang tampaknya seseorang tidak bisa menjadi prajurit yang kuat bahkan dengan bakat bawaan. Luli memiliki pemahaman penuh tentang hal ini setelah dia menjadi Kaisar Gurun Utara. Sumber daya yang disediakan untuk pengembangan alam abadi dan alam mulia juga tidak terlalu mahal. Gurun Utara dan dunia sunyi saja bisa menjamin pasokan. Tetapi jika ada lebih dari 5 pejuang Realm Sovereign manusia di Gurun Utara dan dunia sepi, Luli yakin bahwa dia tidak dapat mendukung mereka, kecuali dia membawa 5 ke dataran tengah untuk pencurian. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjadi prajurit Realm Bumi Abadi dan setelah itu? Itu akan melampaui imajinasi. Jika Luli bisa bergabung dengan Aula Pembantai Iblis, dia akan memiliki persediaan bahan mistis yang tak ada habisnya. Dilihat oleh sikap Grandmaster, Luli bahkan tidak perlu khawatir tentang keterampilan rahasia, artefak Suan dan harta lainnya. Grandmaster telah membuka jalan ke surga untuk Luli. Luli merasakan jantungnya berdebar kencang tak terkendali. Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan dirinya sebelum dia bertanya, "Jika saya bergabung dengan Aula Pembantai Iblis, dapatkah Anda melakukan sesuatu untuk saya?" Grandmaster bertanya sambil tersenyum, "Misalnya." Luli langsung menjawab, "Misalnya, selamatkan seseorang untukku. Dia diracuni oleh keabadian abadi dan tidak membeku. Juga, pergi ke tempat yang berbahaya untuk menyelamatkan seseorang dan menemukan orang yang hilang dan menyembuhkan kakekku." Jika Grandmaster bisa melakukan ini untuknya, Luli tidak akan keberatan bergabung dengan Aula Pembantai Iblis. Dia bisa baik-baik saja dengan tinggal di kota Pembantai Iblis selama sisa hidupnya. Luli menatap Grandmaster, menunggu jawabannya. Grandmaster tidak mengecewakannya. Dia mengangguk dan berkata, "Segala sesuatu yang kamu katakan baik-baik saja. Jika kamu bergabung dengan Aula Pembantai Iblis, aku akan mengirim seseorang sendiri untuk membantu kamu dengan mereka. Aula Pembantaian Iblis tidak dapat mengganggu konflik di tanah besar, tuntutan terkait dengan konflik." Petik 2. Berdengung. Mata Luli berbinar. Dia hampir setuju untuk bergabung dengan Aula Pembantai Iblis segera. Namun, Grandmaster menambahkan setelah jeda,
ada prasyarat jika kami ingin membantu Anda, setelah Anda bergabung dengan Aula Pembantai Iblis, Anda harus membangun kembali jiwa Anda. Jika Anda baik-baik saja, Anda dapat meminta saya untuk 10 hal lagi seperti yang Anda sebutkan dan saya akan melakukannya untuk Anda. Petik 2. Apa? Seperti petir tiba-tiba, Lu Li bergetar. Gairah dalam hatinya terpuaskan. Dia merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membangun kembali jiwa akan menghapus semua kenangan masa lalunya. Itu tidak melupakan atau menyegel memori. Ingatan akan lenyap. Membangun kembali jiwa berarti orang itu mati dan kemudian bereinkarnasi dalam tubuh baru. Dia tidak akan mengenali Jiang Qiling dan Bai Qiuxue bahkan jika mereka tepat di depannya. Dia akan melupakan semua masa lalu dan memutuskan hubungan dengan kehidupan sebelumnya. Dia akan melupakan Bai Qiuxue, Jiang Qiling, Bai Xias Huang, Nyonya Yan, Ming Yu, Yu Huasen, Ye Luo dan Lu Hongyu dan yang lainnya. Dia tidak akan mengingat apapun ketika mereka menghampirinya. Dengan kata lain, dia akan menjadi orang yang sama sekali berbeda, seseorang dengan awal yang baru. Saat ini dia akan mati dan Lu Li yang lain akan bangkit. Bahwa Lu Li tidak ada hubungannya dengan orang saat ini, selain berada di tubuh yang sama. Tidak, Lu Li segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin jiwaku dibangun kembali. Aku lebih baik mati daripada memilih itu. Sayang, Grandmaster sepertinya tahu ini akan menjadi pilihan Lu Li. Dia menghela nafas dan berkata, Lu Li, jika kamu ingin membuat pencapaian besar dan menjadi abadi, kamu harus melepaskan perasaan duniawi dan fokus pada kultivasi. Jika kamu memiliki beban mental, maka kamu tidak akan memiliki pikiran yang stabil dan kamu akan memiliki kelemahan. Bagaimana mungkin seorang pria dengan kelemahan menghancurkan penghalang di langit dan bumi, membebaskan diri dari aturan dunia dan naik ke surga dan menjadi abadi? Petik 2. Kata-kata Grandmaster masuk akal. Lu Li menjawab setelah beberapa pemikiran, jika aku harus melupakan perasaan paling tulus sebagai manusia dan menjadi orang yang tidak punya hati, berdarah dingin untuk naik ke surga dan menjadi abadi, maka aku lebih baik tidak menjadi abadi. Bab 546, Hujan April membawa bunga Mei. Lu Li bertekad, yang sedikit mengecewakan Grandmaster. Tapi yang terakhir berdamai dengan fakta setelah beberapa saat. Lu Li hanya remaja. Bagaimana dia bisa kecewa dengan dunia fana seperti mereka, sekelompok orang yang sangat tua dan bebas dari kehidupan duniawi. Selain itu, apakah orang-orang tua di Aula Pembantai Iblis benar-benar melepaskannya? Grandmaster mengerutkan kening. Dia menunduk untuk minum teh. Setelah beberapa saat, dia mendongak lagi dan berkata, jika demikian, saya tidak akan mencoba untuk memaksa Anda bergabung dengan Balai Pembantai Iblis. Tentu saja, Anda harus mengelola barang-barang Anda sendiri sekarang dan Balai Pembantai Iblis tidak dapat membantu Anda. Saya hanya bisa memberi Anda kata-kata saya bahwa dalam 10 tahun, tidak ada kekuatan utama di Central Plains yang akan membuat Anda kesulitan. Tetapi saya tidak akan melindungi Anda setelah itu. Petik 2. Lu Li mengerutkan kening. Grandmaster cukup jelas. Dia telah memberi Lu Li alternatif. Lu Li bisa bergabung dengan Aula Pembantai Iblis dan membuat jiwanya dibangun kembali dan Aula Pembantai Iblis akan membantunya menangani masalah-masalahnya, atau dia bisa kembali ke Gurun Utara tanpa ada yang membantunya. Dalam hal ini, ia akan hidup atau mati tanpa gangguan dari luar, tetapi ia dijamin setidaknya 10 tahun untuk hidup. Tidak ada alternatif yang ideal. Setelah terdiam beberapa saat, Lu Li bertanya, aku telah membunuh banyak ras alien di medan perang kecil dan aku pikir aku pasti mendapatkan banyak poin. Tidak bisakah aku mendapatkan obat untuk perusak abadi? Jika kamu tidak menyebabkan begitu banyak masalah, kamu bisa. Grandmaster dengan tenang menatap Lu Li di matanya dan berkata, tapi sekarang kamu tidak bisa atau banyak patriark di Aula Pembantai Iblis akan tidak senang. Aku adalah Grandmaster tetapi aku tidak bisa mengambil jalan sendiri sepanjang waktu. Aku telah tersinggung banyak untuk Anda saat ini. Petik 2. Tentu saja, Lu Li percaya Grandmaster mengatakan yang sebenarnya. Grandmaster secara terbuka mempermalukan Wakil Master dan banyak koneksi kuat untuk keempat kekuatan. Grandmaster telah banyak membantu Lu Li. Jika Lu Li meminta lebih banyak, itu akan menjadi tidak bijaksana. Tapi Lu Li masih enggan melepaskan kesempatannya. Dia bertanya, Grandmaster, maka tolong beri saya beberapa petunjuk tentang cara menyembuhkan kebinasaan yang abadi. Saya akan mengatasinya sendiri. Setelah beberapa pertimbangan,
Grandmaster mengambil sebuah buku kuno dari cincinnya, merambanya, dan menyerahkannya kepada Luli dan berkata, temukan ini dan kamu dapat menyembuhkan binasalah yang abadi. Buah bodi. Luli mengambil alih buku itu dan melihatnya. Ada ilustrasi dan deskripsi. Dia membacanya dengan cermat dan mengingat semua informasi. Menyerahkan buku itu kembali kepada Grandmaster, Luli membungkuk dan mengucapkan terima kasih lagi. Baiklah, ini akan menjadi akhir dari itu. Grandmaster menyimpan buku itu, memandang Luli dan berkata, aku akan meminta seseorang mengirimmu keluar dari taman pembantai iblis. Kamu kembali dan berkultivasi. Juga merawat binatang buasmu dengan baik. Jika kamu berubah pikiran dalam 10 bertahun-tahun dan siap untuk membangun kembali jiwamu, Anda dapat kembali ke kota pembantai iblis dan meminta saya. Jika tidak, jangan datang lagi padaku. Petik 2. Luli mengangguk ya. Grandmaster melambaikan tangannya dan seorang pria yang mengenakan baju besi hitam muncul entah dari mana. Dia tidak mengatakan apa-apa setelah dia muncul. Dia meraih Luli dan berjalan menuju kamar. Luli berbalik untuk melihat Grandmaster untuk terakhir kalinya sebelum dia dibawa ke sebuah kastil di mana ada formasi teleportasi. Pria hitam lapis baja membawa Luli ke dalam formasi teleportasi dan segera berteleportasi. Berdengung. Setelah Luli diteleportasi, ruang di dekat paviliun batu bergetar. Kemudian Patriarki Penegakan Hukum muncul di luar paviliun. Grandmaster sepertinya tidak tahu kalau Patriark Penegakan Hukum akan datang. Grandmaster terus minum teh sementara Patriarki Penegakan Hukum berdiri di luar dengan hormat diam-diam. Setelah beberapa saat, Grandmaster menoleh ke Law Patriark Penegakan Hukum dan berkata, Condor, cicitmu kembali marah pada hari-harimu. Tapi dia lebih berbakat daripada kamu. Sayang sekali dia tidak ingin jiwanya dibangun kembali atau lain, ada harapan bahwa dia dapat naik ke surga dan menjadi abadi. Petik 2. Patriark Penegakan Hukum senang mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia bertanya, apakah ada makna khusus yang terkandung dalam surat-surat dalam buku patung Kaisar Langit Terbalik? Tentu saja ada. Grandmaster mengangguk dan melanjutkan, jika tidak ada makna khusus, mengapa saya harus keluar dan melindungi Luli? Jangan meminta detailnya. Ini adalah informasi paling rahasia dari Aula Pembantai Iblis. Hanya Master yang memenuhi syarat untuk tahu. Jika Anda dapat membuat langkah terakhir, saya dapat memberikan posisi Master kepada Anda. Kemudian, Anda akan memiliki akses ke informasi ini. Petik 2. Patriark Penegakan Hukum tertegun bukan karena Grandmaster bermaksud membiarkan dia mengambil posisi Master tetapi karena ada sesuatu yang tersirat. Dapat disimpulkan dari kata-kata Grandmaster bahwa situasi aneh Kaisar-Kaisar Heaven Reverse dipicu oleh Luli. Dengan kata lain, Kaisar Langit Terbalik mewariskan dekrit untuk menyelamatkan Luli. Namun, Grandmaster tidak ingin melanjutkan diskusi ini. Grandmaster mungkin tidak mengatakan ini kepada siapapun, kecuali Patriark Penegakan Hukum, atau mengungkapkan kebenaran. Patriark Penegakan Hukum memikirkannya dan bertanya, jika demikian, apakah saya harus mendapatkan pesan kembali ke keluarga Lu dan menyuruh mereka untuk menjaga Luli? Haruskah mereka mengalokasikan semua sumber daya untuk dia gunakan? Tidak. Grandmaster melambaikan tangannya dan berkata, jangan lakukan apa-apa. Biarkan dia mengambil jalannya sendiri. Apa? Patriark Penegakan Hukum bingung. Jika Luli begitu berbakat sehingga dia mendapat perhatian dari Kaisar Langit Terbalik, bagaimana mungkin Grandmaster membiarkan Luli menjalankan kursusnya sendiri? Tanpa dukungan sumber daya yang tersedia hanya di keluarga besar, Luli tidak akan bertahan untuk membuat prestasi besar tidak peduli betapa berbakatnya dia. Laksanakan pesanan saya. Tidak ada yang menyerangnya dalam 10 tahun ke depan. Grandmaster berkata, aku telah memberinya dua pilihan, baik membangun kembali jiwanya dan tetap tinggal di Aula Pembantai Iblis atau keluar dan membuatnya sendiri. Dia telah memilih yang kedua. Melihat bahwa Patriark Penegakan Hukum masih bingung, Grandmaster menambahkan setelah jeda, untuk menjadi seorang prajurit yang luar biasa kuat, seseorang harus melepaskan urusan duniawi, memotong ikatan emosional dan hanya fokus pada budidaya. Atau, seseorang harus pergi jauh ke dalam dunia dan melalui penderitaan di dunia sehingga bangkit dalam kesulitan. Mandi April membawa bunga Mei. Kembali pada hari-hari, Kaisar Langit Terbalik telah mengambil langkah demi langkah sendiri. Jika kita membantu Luli dalam segala hal, kita akan sebenarnya bisa menghancurkannya. Petik 2. Aku mengatakan bahwa aku akan melindunginya selama 10 tahun dan setelah itu,
keempat kekuatan dapat menghapus penghinaan mereka. Jika Luli tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka, maka dia akan ditakdirkan untuk jatuh. Potensinya tidak akan ditanpa stres, penderitaan dan motivasi. Petik 2. Beberapa orang tumbuh paling cepat dalam kesulitan. Luli adalah salah satu dari mereka. Semakin banyak tekanan di sana, semakin tangguh dia. Juga, beritahu Pavilion of Delicacy untuk tidak memberi Luli perlakuan istimewa dalam 10 tahun. Itu hingga nasibnya sendiri untuk melihat apakah dia bisa berubah menjadi kupu-kupu, atau terbang ke surga seperti naga atau tenggelam ke dalam kejahatan. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Grandmaster berjalan ke sebuah kastil. Di pintu, dia berbalik dan melihat Patriark Penegakan Hukum masih mengerutkan kening. Grandmaster berkata dengan dingin, "Condor, kamu telah membangun kembali jiwamu dan tidak ada keluarga Lu yang berhubungan denganmu. Jika kamu masih menjebak dirimu dalam masalah sepele seperti itu, kamu tidak akan pernah mencapai kedamaian batin dan pencapaian kamu tidak akan melangkah lebih jauh. Masa depan kita generasi akan bertahan sendiri dan kita akan mempercayai nasib. Lepaskan ketika dibutuhkan." Petik 2. Merasa malu, Patriark Penegak Hukum membungkuk dan berkata, "Terima kasih Grandmaster. Saya mengerti." Grandmaster telah memasuki ruangan tetapi alis penegakan hukum alis masih dirajut bersama. Dia telah membangun kembali jiwanya tetapi mereka yang berasal dari keluarga Lu adalah keturunannya. Mereka memiliki jenis darah yang sama mengalir di tanaman merambat mereka. Apakah melepaskan ini semudah ini? Datanglah padaku. Setelah beberapa saat, Patriarki Penegakan Hukum memutuskan dan berkata, "Kirim perintah Grandmaster ke 4 pasukan. Selama 10 tahun ke depan, mereka tidak akan membuat masalah bagi Luli. Beritahu Pavilion Kelezatan bahwa mereka tidak dapat membantu Luli dalam bentuk apapun. Biarkan Luli menjalankan jalurnya sendiri. Setelah 10 tahun, Aula Pembantai Iblis akan menjauh dari ini." Petik 2. Bab 547, Air Mata. Kata-kata Grandmaster menyebar ke seluruh kota Pembantai Iblis, menyebabkan putaran diskusi yang panas. Grandmaster tidak memberikan penjelasan apapun, yang tidak mengejutkan. Tapi itu melanggar aturan bahwa Grandmaster mengatakan dia akan melindungi Luli selama 10 tahun. Aula Pembantaian Setan tidak bisa ikut campur dalam konflik apapun di Tanah Suci, yang merupakan aturan ketat. Jika Luli bergabung dengan Aula Pembantai Iblis, maka tidak ada yang akan memiliki pandangan yang bertentangan. Tapi sepertinya Aula Pembantai Iblis tidak akan membawa Luli atau dia tidak akan bergabung. Jika demikian, Luli kembali ke Tanah Besar akan membuat insiden itu konflik antara kekuatan di luar Aula Pembantai Iblis. Secara teoritis, Aula Pembantai Iblis seharusnya tidak mengganggu. Grandmaster telah mempermalukan Wakil Master dan banyak lainnya dan sekarang dia mendukung Luli di depan umum dan memberikan perlindungan baginya selama 10 tahun. Itu benar-benar aneh. Bukan hal yang aneh untuk menyebabkan keributan. Namun, Grandmaster itu bergengsi. Dia telah berada di posisi ini selama lebih dari 1000 tahun dan dia selalu menjadi yang paling kuat di Aula Pembantai Iblis. Tidak ada yang berani menentang keinginannya. Memang benar Wakil Master memiliki sekelompok pendukung. Tetapi jika dia ingin melawan Grandmaster, itu akan meminta bulan. Grandmaster hanya akan melindungi Luli selama 10 tahun dan telah menyatakan dengan jelas bahwa setelah 10 tahun, ia akan membiarkannya pergi. Dalam hal ini, banyak orang merasa kurang nyaman. Bagi banyak orang tua, 10 tahun bukanlah apa-apa. Itu hanya cukup untuk satu budidaya pintu tertutup. Apa yang bisa dicapai dalam 10 tahun? Bisakah Luli mencapai alam abadi bumi? Bagaimana jika dia bisa? Ada begitu banyak prajurit rilem bumi abadi di 4 kekuatan yang Luli masih akan terbunuh. Ada satu hal lagi yang mengganggu orang-orang di kota Pembantai Iblis. Mengapa patung Kaisar Langit terbalik tiba-tiba mulai bersinar? Apakah ada hubungan antara Grandmaster yang keluar dan kejadiannya? Jika Grandmaster tidak akan membicarakannya, maka tidak ada yang akan tahu. Dilihat dari tampilannya, Grandmaster tidak akan mengatakannya. Bahkan Patriarki Penegakan Hukum hanya tahu sedikit. Adapun Wakil Master dan Patriark lainnya, mereka bahkan tidak akan tahu sedikit. Petik 1. Ngomong-ngomong, Luli menjadi terkenal. Berita itu akan menyebar ke seluruh Tanah Besar segera. Banyak patriark keluarga akan memiliki informasi Luli di tangan mereka. Jiang Qiling bangun pada hari berikutnya. Begitu dia melakukannya, dia bergegas untuk menanyai pembantu.
Dia hanya lega ketika dia tahu Lu Li masih hidup. Dia pergi ke Jiang Tianxun untuk menanyakan keberadaan Lu Li. Setelah mengetahui bahwa Lu Li telah dikirim keluar dari Taman Pembantai Iblis, dia meminta untuk pergi dengan cara yang benar. Tapi Jiang Tianxun tidak mengizinkan. Rencananya untuknya adalah berkultivasi di kota Pembantai Iblis selama 10 tahun. Tidak, aku ingin kembali ke Pavilion of Delicacy. Jiang Qiling balas. Dia berharap bisa terbang ke Gurun Utara segera untuk melihat apakah Lu Li baik-baik saja. Jiang Tianxun menarik wajah panjang dan berkata dengan tegas, kamu tidak bisa kemana-mana. Kamu harus tinggal di kota Pembantai Iblis dan berkultivasi selama 10 tahun atau yang lain, Lu Li tidak bisa bertahan hidup. Apa? Jiang Qiling tidak bisa tetap tenang. Dia siap mengancamnya dengan hidupnya. Sekarang dia buru-buru bertanya, mengapa? Apa yang keluar saya ada hubungannya dengan kehidupan Lu Li? Kamu adalah prajurit pilihan masa depan. Jiang Tianxun memberinya makan dengan kebohongan besar, Lu Li telah menyinggung banyak orang. Bahkan Grandmaster hanya dapat melindunginya selama 10 tahun. Apa yang akan dipikirkan oleh wakil guru dan yang lain ketika mereka melihat Anda, prajurit yang terpilih di masa depan, dapatkan dekat dengan Lu Li? Bukankah mereka akan mencoba segalanya untuk menyelesaikan Lu Li? Jika Grandmaster tidak tahan tekanan, bisakah Lu Li tetap hidup? Petik 2. Melihat bahwa Jiang Qiling masih takut, Jiang Tianxun menambahkan, Grandmaster telah memerintahkan bahwa dalam 10 tahun, tidak ada kekuatan yang dapat menghadapi Lu Li dan juga, tidak ada kekuatan, terutama Pavilion Kelezatan, yang dapat membantunya. Dia diharapkan untuk menjalankan programnya sendiri. Jika Anda pergi ke Gurun Utara, Anda akan secara tidak langsung membantu Lu Li. Pikirkan tentang hal ini, jika Grandmaster tahu tentang ini dan Wakil Master menekan Grandmaster, apakah Lu Li akan diizinkan untuk tetap hidup? Petik 2. Ji Mengtian dan 4 lainnya diasingkan ke alam darah selama 3 tahun. Ada kemungkinan besar mereka akan mati di sana. Jika Anda pergi ke Gurun Utara untuk membantu Lu Li, Istana Samsara, masyarakat Hades, Paviliun Bunga-Bunga dan keluarga Lu akan memiliki alasan untuk bergerak. Mereka dapat menyelundupkan prajurit Rilem Bumi Abadi untuk membunuh Lu Li. Grandmaster, dalam hal ini, akan dihadapkan dengan tekanan besar dan tidak nyaman baginya untuk berdiri untuk Lu Li. Petik 2. Karena itu, kamu pergi ke Lu Li akan membahayakannya, bukannya baik. Jika kamu ingin membantunya, maka tetaplah di kota Pembantai Iblis dan berkultivasi. Semakin kuat kamu, semakin tinggi posisimu di Demon akan membunuh Hall. Pada saat itu, ketika pasukan mencoba mengambil tindakan terhadap Lu Li, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka akan menyinggung perasaanmu terlebih dahulu. Petik 2. Terlebih lagi, Grandmaster telah memberikan batas waktu 10 tahun. Seberapa jauh budidaya Lu Li bisa berjalan dalam 10 tahun? Bisakah dia menghentikan para pejuang kuat dari 4 pasukan setelah 10 tahun ketika mereka pergi ke Gurun Utara? Tetapi jika Anda dapat mencapai ranah yang cukup tinggi saat ini dan membiarkan 3 Master dan Patriark menghargai Anda, maka Anda bisa mengatakannya dan Lu Li akan diselamatkan. Petik 2. Aku telah membuat pro dan kontra cukup jelas kepadamu. Jika kamu benar-benar ingin memiliki cara sendiri dan kamu berharap Lu Li akan mati segera, maka pergi kepadanya sesuka hati. Jiang Tianxun telah lama berbicara tentang kebenaran dan kebohongan, baik kata-kata baik dan intimidasi. Jiang Qiling telah kehilangan keberanian untuk mengambil tindakan apapun. Sebenarnya, kata-kata Jiang Tianxun masuk akal. Tidak baik bagi Jiang Qiling untuk pergi ke Lu Li sekarang, meskipun itu tidak akan menghabiskan biaya hidupnya. Tetapi akan lebih baik baginya jika dia bisa tinggal dan berkultivasi. Prajurit lain tidak bisa memperpanjang tinggal yang tidak perlu di kota Pembantai Iblis dan mereka tidak bisa diberi sumber daya dari Balai Pembunuh Iblis. Tapi Jiang Qiling adalah cerita yang berbeda. Dia adalah prajurit pilihan masa depan yang telah menerima kekuatan surgawi dari Emperor of Heaven Rivers. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan Balai Pembantai Iblis, dia masih berhak mendapatkan sumber daya untuk kultivasi. Kakek, kamu mengatakan yang sebenarnya padaku. Jiang Qiling setengah yakin. Bagaimanapun, Jiang Tianxun menyerah pada 4 kekuatan, yang mengurangi kepercayaannya padanya. Jiang Tianxun menjawab dengan senyum yang dipaksakan, apakah kakekmu sendiri akan membahayakanmu? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Patriarki Penegakan Hukum. Baik, Jiang Qiling benar-benar pergi ke Patriarki Penegakan Hukum. Hubungannya dengan Lu Li baru saja dimulai.
Menyedihkan dia bahwa mereka hanya bisa bertemu setelah 10 tahun. Tapi, ketika dia menemukan Patriark Penegakan Hukum dan mengatakan kepadanya tentang apa yang dikatakan Jiang Tianxun, Patriarki Penegakan Hukum memberikan jawaban yang sama. Jiang Qiling bisa pergi ke patriarki manapun, tidak hanya Patriarki Penegakan Hukum, dan dia akan mendapatkan jawaban yang sama. Sangat mungkin bahwa setelah 10 tahun, Lu Li akan terbunuh. Tapi dia adalah prajurit terpilih masa depan. Jika dia meninggal bersama dengan Lu Li, itu akan menjadi kerugian besar bagi jenis manusia. Leluhur di aula pembantai iblis lihai. Mereka bisa menakuti Jiang Qiling dengan mudah tanpa harus meluruskan cerita mereka. Setelah berkonsultasi dengan Patriark Penegakan Hukum, Jiang Qiling menerima fakta. Dia harus mendengarkan Jiang Tianxun dan berkultivasi di kota pembantai iblis selama 10 tahun. Jiang Qiling menulis surat sambil menangis dan meminta Jiang Tianxun untuk mengirimkannya dan meneruskannya ke Lu Li melalui Pavilion Delikasi. Jiang Tianxun tidak akan menghentikan hal sekecil itu. Dia memanggil seorang pria untuk mengurusnya. Jiang Qiling menyaksikan saat utusan pergi. Dia berdiri di luar aula sendirian. Air matanya jatuh ke lantai. Dia berdiri untuk waktu untuk satu dupa untuk membakar sebelum dia menyeka air matanya dan bergumam, Lu Li, tunggu aku selama 10 tahun. Aku akan mencapai alam abadi bumi selama waktu ini. Pada saat itu, jika keempat kekuatan berani untuk membunuhmu, aku akan membunuh jalan keluar dari aula pembantai iblis dan menghancurkan 4 kekuatan. Petik 2. Jiang Tianxun mendengar gumaman Jiang Qiling dari dalam aula. Tadi dia ketakutan. Pada saat ini, dia bahkan ragu apakah membiarkan Jiang Qiling tinggal di kota pembantai iblis adalah ide yang baik atau tidak. Setelah 10 tahun, jika gadis ini benar-benar mencapai alam abadi bumi dan Lu Li terbunuh, ada kemungkinan dia akan mandi seluruh tanah besar dengan darah. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. The Invincible Dragon Emperor Chapter 548 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 15 Maret tahun 2019 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus a light mode, of perbaikan kata. Bab 548. Bab 548, kembali. Penerjemah, Panda garis bawah pen editor, Krisi. Lu Li muncul di portal teleportasi di sebuah aula di kota dan prajurit lapis baja hitam pergi ke portal teleportasi lagi dan kembali ke grounds pembantai iblis. Yang berjaga di aula masihlah prajurit yang lebih tua di puncak alam dewa mulia keluarga Du. Dia terkejut dan kaget melihat Lu Li. Dia mengedip pada kedua penjaga di luar sebelum dia berdiri dan berkata, Tuan Muda Lu, kamu kembali. Siapa yang itu? Informasi tentang apa yang terjadi kemudian di aula pembantai iblis belum mencapai luar. Tetapi beberapa yang pergi ke medan perang kecil telah kembali lebih awal dan sudah memberitahu orang-orang apa yang dilakukan Lu Li di sana, bersama dengan fakta bahwa ia telah menangkap dan memenjarakan Ji Mengtian dan 4 lainnya. Oleh karena itu, wali yang lebih tua terkejut dan gugup melihat Lu Li kembali ke kota dan tiba-tiba. Prajurit tua terus memeriksa di portal teleportasi, bertanya-tanya apakah ada pasukan yang mengejar datang. Keluarga Du tidak mampu menyinggung kekuatan besar apapun. Lu Li berdiri di aula dengan pikiran linglung. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia dan Jiang Qiling memasuki grounds Flying Grounds dari sini dan sekarang dia kembali sendirian. Dia tidak tahu seperti apa Jiang Qiling sekarang dan tidak yakin kapan mereka akan bertemu lagi. Menilai dari penampilan Jiang Tianxun, mungkin butuh waktu lama sebelum mereka bisa bertemu lagi. Selain mendapatkan ding dari Barbarian God dan meningkatkan kemampuannya dan Little White selama setengah tahun di Grounds Flying Grounds, Lu Li tidak mendapatkan apa-apa lagi. Lebih buruk lagi, dia telah menyinggung 4 pasukan yang dalam 10 tahun akan berkumpul di Gurun Utara dan membunuhnya, semua teman, keluarga, dan pelayannya. Cita-cita satu-satunya untuk pergi ke tempat pembantai iblis kali ini adalah untuk mendapatkan kesembuhan Bai Qiuxue. Sekarang dia tidak hanya gagal dalam pencarian itu, dia telah membuat dirinya banyak masalah. Dia tidak bisa memastikan apakah itu benar atau salah baginya untuk melakukan perjalanan ini. Russell. Dari luar datang beberapa langkah kaki. Lu Li mendongak dan melihat seorang pria yang akrab, Patriark Duran, bersama dengan Patriark keluarga Du dan beberapa Patriark lainnya. Tuan Muda Lu, Du Wu, Patriark keluarga Du Family, menangkupkan tinjunya dan berkata, kamu telah kembali. Di mana Lady Qi?
Bagaimana kabarnya di kota pembantai iblis? Apa yang terjadi di medan perang kecil sudah diatasi. Luli sedang tidak ingin menjelaskan semuanya. Dia menambahkan, Anda akan mengetahui detailnya dalam beberapa hari. Yah, Grandmaster sendiri yang menanganinya. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Saya akan kembali ke Gurun Utara. Luli agak sedih. Dia sudah jauh dari Gurun Utara selama lebih dari setengah tahun sekarang. Dia ingin kembali sesegera mungkin kalau ada yang tidak beres di sana. Duwu ragu-ragu tetapi dia tidak berani memaksa Luli untuk tetap, juga tidak memiliki keberanian untuk membiarkan Luli pergi begitu saja. Bagaimana jika pejuang yang kuat dari 4 pasukan mengejar Luli di sini dan meminta untuk melihatnya dari Duwu? Duwu memikirkannya dan berkata, Duran, pergi bersama Tuan Muda Lu ke Gurun Utara. Tuan Muda Lu sedang dalam suasana hati yang buruk. Cobalah untuk menghiburnya. Duran dikirim untuk memata-matai Luli secara alami sehingga keluarga Du bisa tahu tentang keberadaan Luli. Luli tidak ingin menunjukkannya karena itu bukan ide buruk bagi Duran untuk ikut. Dia benar-benar bisa menyelamatkan Luli dari banyak masalah. Luli dan Duran langsung masuk ke formasi teleportasi di kota. Du segera mengirim seseorang untuk menanyakan situasi di tempat pembantaian iblis dan melaporkan bahwa Luli telah tiba di kota dan Luli dan Duran berteleportasi beberapa kali dan tiba di kota awan di mana mereka berteleportasi ke kota Ling Empress sekaligus. Salam, Kaisar. Penampilan Luli di Plaza Ling Empress City menyebabkan sensasi yang sangat besar. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia muncul di depan umum terakhir kali. Ada beberapa desas-desus di kota sekarang. Sekarang setelah orang-orang melihatnya kembali, mereka dihibur. Wosh, wosh. Nyonya Yan, Yu Huasen, dan Ming Yu terbang bersama banyak orang lain untuk menyambut Luli. Hanya sedikit yang tahu bahwa Luli telah pergi ke Taman Pembantai Iblis dan Nyonya Yan dan yang lainnya telah menyembunyikan keberadaan Luli. Oleh karena itu, selama waktu ini, orang-orang di Gurun Utara menjadi agak gelisah. Tidak ada desas-desus yang dapat menahan air sekarang bahwa dia telah kembali. Luli melakukan kontak mata dengan Nyonya Yan dan merasa lega mengetahui bahwa tidak ada hal besar yang terjadi di Gurun Utara. Dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu berbicara dengan Nyonya Yan. Dia membawa Duran ke istananya dan meminta Nyonya Yan untuk menghibur Duran. Luli bertanya tentang beberapa situasi umum dan siap untuk berteleportasi ke dunia sepi sendirian untuk memeriksa Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang. Kanan, memikirkan Bai Qiuxue, Luli memikirkan sesuatu. Dia menoleh ke Duran dan bertanya, Patriark Du, aku akan meminta bantuan rahasiamu. Aku ingin membeli buah yang disebut buah bodi. Luli mengambil kertas dan kuas untuk melukis gambar buah bodi dan menuliskan informasinya. Kemudian dia berkata dengan hati-hati, tolong jaga kerahasiaannya. Jangan katakan kepada family patriark Anda. Jika Anda menemukan sesuatu, kirimkan saja kata kepada saya dan saya akan mengurus sisanya. Jika Anda dapat menemukannya, saya akan berutang Anda kesepakatan besar. Petik 2. Grandmaster akan memberi tahu Pavilion of Delicacy untuk tidak memberi Luli bantuan. Secara alami, dia tidak bisa mempublikasikannya dan hanya bisa meminta Duran untuk menemukannya dari rekaman. Tentu saja Duran setuju karena Luli sungguh-sungguh dan ini hanya masalah sepele. Luli mengangguk dan pergi. Dia berteleportasi ke dunia sepi dan kemudian ke Gunung Salju Naga Langit. Pergilah bermain. Begitu dia tiba di Gunung Salju, Little White menyelinap keluar dari lengan bajunya dengan penuh semangat. Luli meletakkannya di tanah dan melambaikan tangannya untuk membiarkannya pergi. Little White sangat cakap sekarang, jadi dia tidak khawatir ada orang yang akan melukainya. Saint Lord, seorang patriark dari Qian Phoenix Rache berjaga di luar aula. Dia senang melihat Luli dan memberi hormat padanya. Luli mengangguk dan memasuki aula. Dia tidak melihat Bai Xias Huang di sana. Dia harus berkultivasi di istananya sendiri. Mendorong pintu ke ruang es terbuka, Luli melihat Bai Qiuxue yang masih membeku di ranjang es. Melihat wajahnya yang cantik namun pucat, dia merasa hatinya hancur. Berjalan ke samping tempat tidur, Luli meletakkan tangannya di atas es di wajahnya. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Qiuxue, aku kembali. Sementara aku pergi, kamu pasti kesepian. Ini semua salahku. Aku akan memberitahumu sesuatu yang buruk. Aku tidak mendapatkan obatnya kali ini jadi kamu harus tinggal di sini sedikit lebih lama. Aku minta maaf. Aku tidak berguna.
Lu Li terus bergumam. Dia berbicara banyak tetapi dia bahkan tidak yakin bahwa Bai Qiuxue bisa mendengarnya. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa menggunakan suan energi untuk bertarung melawan udara dingin. Segera, lapisan es naik ke alis dan rambutnya dan secara bertahap ke seluruh tubuhnya. Kalau terus begini, dia akan benar-benar beku. Tapi dia tidak keberatan. Dia masih duduk di sana seperti ukiran kayu, bergumam terus-menerus. Setelah beberapa saat, dia bahkan tidak bisa menggerakkan bibirnya. Ada lapisan es tipis di sekujur tubuhnya. Dia telah menjadi patung es. Dia tampak lelah dan berhenti bicara. Dia memandang Bai Qiuxue dengan tenang, meninggalkan dirinya pada belas kasihan lapisan es di tubuhnya yang semakin tebal. Berderit, berderit. Setelah 1 jam, pintu didorong terbuka. Bai Xiaohuang masuk dan melihat seorang pria yang telah berubah menjadi patung es yang duduk di samping tempat tidur, menatap Bai Qiuxue dengan penuh kasih. Dok, dok. Bai Xiaohuang tidak mengatakan apa-apa. Air mata terus menetes. Suhu di sini sangat rendah sehingga air matanya membeku menjadi partikel-partikel es dan membuat suara yang jernih ketika jatuh ke lantai. Bai Xiaohuang menjalani kehidupan yang menyakitkan. Tapi dia tahu Bai Qiuxue mengalami kesulitan. Sekarang dia melihat Lu Li, dia bisa tahu hidupnya lebih menyedihkan. Bab 549, 9 Dataran. Selama beberapa hari pertama Lu Li kembali di Gurun Utara, dia telah tinggal di dunia sepi. Mungkin karena dia merasa bersalah untuk Bai Qiuxue atau dia menggunakan waktu ini untuk memikirkan jalan masa depannya. Grandmaster telah meluruskan masalah ini untuk saat ini tetapi ada batas waktu 10 tahun. Lu Li telah menerima hasil ini. Jika bukan karena fakta bahwa patung Kaisar Langit terbalik menunjukkan tanda-tanda aneh, dia akan dibunuh sekarang. Semua keluarga dan teman-temannya di Gurun Utara akan musnah juga. Lu Li masih terlalu naif. Di dunia kecil, dia berpikir bahwa dia bisa menekan dengan mengancam dengan Ji Mengtian dan nyawa 4 lainnya dan memperburuk masalah sehingga menyelesaikannya sekali dan untuk semua. Tetapi ketika dia meninggalkan dunia kecil, segalanya berjalan di luar kendali. Dia akhirnya mengerti bahwa keempat kekuatan itu tidak dapat ditantang dengan mudah. Merupakan keajaiban bahwa Lu Li masih hidup sekarang. Lu Li tidak menyesal memenjarakan Ji Mengtian, Yang Ji dan Geng. Ada beberapa hal dalam hidup yang harus dilakukan tanpa mempertimbangkan hasilnya. Jika seseorang terlalu berhati-hati tentang segala hal, lalu apa gunanya hidup? Jika Lu Li mau menerima dan tahan dengan segalanya, maka dia tidak harus menjadi Kaisar Gurun Utara. Dia hanya bisa menjalani hidupnya dengan kesal. Apa yang telah dilakukan tidak dapat diurungkan. Mengkhawatirkan itu tidak ada artinya. Lu Li harus memikirkan bagaimana menghadapi masa depan. Karena Grandmaster mengatakan dia akan melindungi Lu Li selama 10 tahun, maka selama waktu ini, itu akan baik-baik saja. Namun setelah 10 tahun, keempat pasukan harus memenangkan kembali kehormatan mereka. Keluarga Lu, Perkumpulan Hades, Paviliun Bunga dan Istana Samsara. Mereka adalah 4 kekuatan paling kuat di Central Plains. Di antara 4, keluarga Lu harus menjadi yang terlemah. Yang sedang berkata, keluarga Lu sudah memiliki 2 prajurit Rilem Bumi Abadi dan Kepala Patriark kemungkinan berada di ambang mencapai ranah ini juga. Istana Samsara. Sebagai yang paling kuat di Central Plains, berapa banyak prajurit Rilem Bumi Abadi yang mereka miliki? Lu Li tidak tahu jawabannya. Mengingat bahwa Istana Samsara adalah yang paling kuat, mereka harus memiliki setidaknya 4 atau 5 prajurit Rilem Bumi Abadi. Jika disatukan, keempat kekuatan harus memiliki lebih dari 10 kekuatan. Adapun jumlah prajurit Rilem Sovereign manusia, itu akan jauh lebih besar. Dengan apa yang Gurun Utara dapatkan, 2 prajurit Rilem Sovereign manusia bisa memusnahkannya, belum lagi ketika prajurit Rilem Bumi Abadi datang. Tampaknya 10 tahun adalah waktu yang lama tetapi apa yang bisa dicapai selama waktu itu? Berapa banyak prajurit Rilem Sovereign manusia bisa ada? Apa gunanya bahkan jika 4 atau 5 prajurit bisa mencapai alam manusia yang berdaulat? Lu Li dipaksa melakukan teka-teki. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, dia harus memindahkan semua orang dari Gurun Utara ke dunia sunyi dan bersembunyi di sana selama sisa hidup mereka. Dia harus menghancurkan semua lorong. Jika orang-orang dari luar tidak bisa datang, bagaimana mereka akan membunuhnya? Aku harus berkultivasi keras selama 10 tahun dan menemukan buah bodi. Aku akan mencoba menemukan saudara perempuanku. Jika aku bisa membuat orang tuaku diselamatkan,
itu akan menjadi yang terbaik. Lu Li telah mengambil keputusan. Dia cenderung melakukan tindakan cepat. Setelah dia mencapai suatu keputusan, dia berjalan keluar dari kastil dan memberitahu seorang leluhur dari Qian Phoenix Rache, bahwa Dewa Meng di sini. Patriark ketiga dari Qian Phoenix Rache mengangguk. Dia pergi untuk mengirim pesan ke Ceker dan kembali. Lu Li bertanya dengan santai, di mana Ye Cha? Kenapa dia tidak ada di sini? Bagaimana Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache melakukan setengah tahun ini? Pemimpin klan telah kembali. Patriark ketiga melaporkan, putri kita sedang mencoba untuk mencapai alam abadi. Pemimpin klan khawatir sehingga dia kembali untuk memeriksa. Dua ras kita sudah cukup baik. Dengan bahan mistik yang kamu berikan kepada kita, kita memiliki 4 prajurit yang mencapai Realm Lord Nobeem. Mereka semua telah memasuki dunia sepi. Petik 2. Putri. Memikirkan gadis yang tangguh dan sulit diatur itu, Lu Li cemberut. Dia mengangguk dan berkata, putri si berbakat. Saya pikir dia baru berusia 13 tahun, kan? Dia akan mencapai alam abadi. Dia berbakat seperti tuan muda dan wanita muda dari 12 keluarga kerajaan. Patriark ketiga tersenyum sayang dan berkata, anak itu adalah anak yang baik. Dia sedikit kasar dan sulit diatur. Bang, bang, bang. Sementara mereka mengobrol, beberapa langkah kaki teredam datang dari jauh. Seorang raksasa telah datang. Itu adalah Dewa Meng. Ada banyak formasi teleportasi yang dibangun di dunia sepi sehingga nyaman bagi Dewa Meng untuk datang. Di medan perang kecil, Lu Li telah melihat sejumlah barbar sehingga dia terbiasa dengan ukuran balap Titan sekarang. Dia tidak merasa stres di depan Dewa Meng. Namun demikian, Dewa Meng adalah alam manusia yang berdaulat dengan ki dan energi yang kuat. Dia bisa membuat orang kagum dari jauh. Saint Lord. Dewa Meng membungkuk. Melihat Lu Li sebentar, Dewa Meng mengangguk dan berkata, Saint Lord, kamu sepertinya telah membuat kemajuan. Patriark ketiga memandang Lu Li dengan rasa ingin tahu. Dia masih pada tahap awal dari alam abadi. Mengapa Dewa Meng mengatakan Lu Li telah membuat kemajuan? Prajurit Realm Sovereign manusia memang memiliki indera akut. Lu Li mengangguk. Dia memikirkannya dan berkata, aku memang memiliki beberapa kemajuan dalam kemampuanku. Aku telah belajar suatu bentuk serangan jiwa. Aku dapat mengalahkan prajurit manapun di puncak Realm Lord Realm jika prajurit itu tidak memiliki perlindungan jiwa. Aku pikir saya bisa membunuh prajurit Realm Lord Realm rata-rata secara instan. Petik 2. Serangan jiwa. Mata Patriark ketiga terbuka lebar karena kaget. Itu baru setengah tahun dan Lu Li telah menjadi pejuang jiwa. Dia bisa mengagetkan jiwa prajurit di puncak Realm Lord Nobeem. Ini luar biasa. Dewa Meng berseru dengan tulus. Dia tidak salah menilai Lu Li yang ternyata benar-benar bakat yang kuat. Tepat pada saat itu, Little White bergegas turun dari gunung dan melompat ke bahu Lu Li. Lu Li menepuk kepala Little White dengan penuh kasih dan berkata, kemajuanku tidak seberapa dibandingkan dengan Little White. Little White dapat menghancurkan kuasa relik sekarang. Aku pikir itu juga bisa selamat dari serangan prajurit Human Sovereign Realm. Apa? Bahkan Dewa Meng terkejut. Lu Li berkata kepada Little White sambil tersenyum, keluarkan Ding Dewa Barbar. Biarkan mereka melihatnya. Berdengung. Klakson Little White melotot saat Ding of Barbarian God muncul di udara. Little White mengeluarkan beberapa petir dan Ding Dewa Barbar menyala dengan lapisan udara hitam yang bersirkulasi. Rune berkilau. Ki yang primitif dan menakjubkan telah menyebar. Relik kuasi. Dewa Meng dan Patriark ketiga mengenalinya. Mata mereka melotot. Lu Li senang melihat wajah mereka. Dia adalah Saint Lord dari Qian Phoenix Rache, The Mammoth Rache dan The Titan Rache. Ketika dia bisa membuat kemajuan yang cepat dan memiliki cara yang kuat, dia bisa membuat para pejuang yang kuat terpesona. Atau yang lain, bahkan jika Ye Cha, Dewa Meng dan Meng Zi diyakinkan oleh Lu Li, yang lain mungkin tidak. Karena inilah Lu Li telah menyebutkan dia bisa melakukan serangan jiwa dan meminta Little White untuk mengambil Ding Dewa Barbar. Kalau tidak, dia tidak akan menyebutkannya. Oke, itu dia. Beberapa hal tidak harus dicurahkan sepenuhnya. Lu Li meminta Little White untuk menyingkirkan Ding Dewa Barbar. Dia bertanya pada Dewa Meng, berapa banyak bagian di sana yang menghubungkan dunia lengang dengan dunia luar. Jalan. Dewa Meng memikirkannya dan berkata, 3. Ada satu yang menghubungkan ke gurun utara, satu ke dataran tengah dan satu lagi ke dataran Serenity.
Saya telah menutup dua bagian ke dataran tengah dan dataran Serenity. Tidak ada yang tahu tentang dua bagian itu. Mereka sangat terpencil. Petik 2. Serenity Plains. Luli mengerutkan kening. Dia mengambil peta dari cincinnya dan mulai membacanya dengan cermat. Dia tahu bahwa Tanah Suci dibagi menjadi 9 dataran. Tetapi dia hanya tahu tentang dataran tengah, dataran Qian dan Gurun Utara dan tidak terbiasa dengan tempat-tempat lain. Dataran tengah, dataran Qian, dataran Sayap, dataran Yan, dataran Frost, Gurun Utara, dataran Awan, dataran Samudera dan dataran Serenity. Dataran ketenangan berada di barat daya dataran tengah dan jauh. Luli membaca peta ditutup dan menemukan Serenity Plains. Dia telah membeli peta dari Central Plains tetapi belum pernah membacanya dengan cermat sebelumnya. Greatland memiliki 9 dataran di antaranya Central Plains adalah yang terbesar. 8 lainnya dikombinasikan masih lebih kecil dari Central Plains. Northern Plains sangat kecil, hanya sedikit lebih besar dari Ocean Plains. Melihat peta, sebuah ide muncul di benak Luli. Dia bergumam, saya telah mencari saudara perempuan saya di Central Plains. Apakah mungkin dia dibawa ke dataran lain? Semakin dia memikirkannya, semakin matanya melotot kegerahan. Pavilion of Delicacy telah menyelidiki di Central Plains dan ketika Luli memposting misi di Sanctuary, itu masih dalam batas-batas Central Plains. Dia tidak menyadari bahwa dia bisa mencari di dataran lain. Melihat peta, Luli menyadari dataran Awan, dataran Sayap dan dataran Serenity cukup besar, puluhan kali lebih besar dari Gurun Utara. Harus ada sejumlah prajurit yang kuat di ketiga wilayah itu. Mungkin ada satu yang telah menguasai arti mendalam cahaya suci. Bab 550, semuanya akan baik-baik saja. Surga terbalik alam semesta terdiri dari 5 negeri, Tanah Besar, Tanah Laut Timur, Tanah Barbar di utara, Tanah Fodo Selatan dan Tanah Bulu Barat. Tanah Besar terdiri dari 9 dataran. Terletak di tengah, Central Plains adalah yang terbesar dalam ukuran. 8 lainnya digabungkan lebih kecil dari Central Plains. Karenanya, Luli berpikir bahwa tempat-tempat lain memiliki ukuran yang sama dengan dataran Qian dan Gurun Utara. Semua tempat kecil, pedesaan. Hanya dengan melihat peta hari ini dia mengetahui bahwa 3 dataran cukup besar, dataran Awan, dataran Sayap dan dataran Serenity. Dengan lebih banyak wilayah, muncul lebih banyak populasi dan sumber daya, yang berarti jumlah prajurit yang kuat juga akan besar. Luli telah melakukan kesalahan, begitu pula Jiang Qiling dan yang lainnya. Dari sudut pandang Jiang Qiling, dia pikir tempat-tempat lain semuanya adalah pedesaan selain Central Plains dan mereka tidak memiliki banyak pejuang yang kuat. Oke, aku akan meminta Nyonya Yan untuk mengirim seseorang untuk melihat Cloud Plains dan Wings Plains. Luli membuat keputusan. Menyingkirkan masalah itu dengan Luling, Luli melihat lagi peta itu dan bertanya, Gurun Utara ada di utara, Central Plains ada di tengah dan Serenity Plains berada ribuan mil ke barat laut Central Plains. Jadi, kenapa 3 bagian dari dunia yang sepi dapat terhubung ke 3 wilayah? Petik 2. Sejauh yang diketahui oleh Luli, dunia sepi adalah dunia kecil yang tetap di suatu tempat di luar angkasa. Dunia yang sepi tidak bisa bergerak. Jika demikian, bagaimana itu bisa dihubungkan ke Serenity Plains ribuan mil jauhnya? Dewa Meng dan Patriark ketiga saling memandang dan tersenyum. Dewa Meng memberi tanda kepada Patriark ketiga untuk menjelaskan, Saint Lord, dunia kecil berada di lapisan sandwich ruang atau Anda dapat menganggapnya sebagai celah ruang. Ruang di sini berbeda dari kita. Ada lapisan yang berbeda. Ruang adalah hal yang ajaib. Biarkan aku menjelaskannya dengan cara ini. Patriark ketiga memikirkannya dan berkata, untuk jarak yang sama, seseorang harus menggunakan 1 bulan dan seseorang mungkin hanya membutuhkan 1 hari dan yang lain lagi bisa melalui ruang. Jika Anda memahami beberapa makna mendalam terkait ruang, Anda dapat melintasi ruang dan tiba di tempat yang jauhnya 300 mil dalam sekejap. Ada berbagai makna mendalam dan aturan yang terkandung di dalam ruang kita. Tetapi dunia kecil tidak berada dalam ruang di mana Heaven Reverse Universe berada sehingga dunia kecil ini tidak dibatasi oleh ruang kita, aturan dan hukum. Luli semakin bingung setelah mendengar penjelasan ini. Teorinya terlalu canggih. Lagi pula, pengalamannya tidak cukup kaya dan ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Wajar kalau dia tidak mengerti ini sekarang. Melihat bahwa penjelasan Patriark ketiga menjadi terlalu rumit, God of Meng melambaikan tangannya dan berkata, izinkan aku.
The Heaven Reverse Universe adalah ruang yang maju dan stabil di mana ada banyak celah dan lapisan sandwich. Yang saling terkait di seluruh Heaven Reverse Universe and Deserted World ada di lapisan crack dan sandwich. Kadang-kadang, celah-celah dan lapisan sandwich akan berubah dan bagian-bagian akan muncul. Bagian-bagian ini dapat dihubungkan ke sembarang tempat di Heaven Reverse Universe. Tidak ada lokasi tetap. Semakin besar dunia kecil, semakin tinggi peluang untuk memiliki jadi. Dunia sepi memiliki 3 bagian yang menghubungkan ke Heaven Reverse Universe. Karena tumpukan lapisan, bagian-bagian berada di tempat yang berbeda. Pernyataan Dewa Meng lebih jelas. Tentu saja, Luli masih hanya memiliki gagasan kabur tentang mekanisme yang mendasarinya. Dia sedang tidak berminat mempelajarinya sekarang. Dia memberitahu mereka, kalau begitu hancurkan lorong ke dataran tengah. Jagalah lorong ke dataran Serenity setiap saat. Begitu seseorang di Serenity Plains menemukannya, hancurkan. 10 tahun berlalu, Luli bersiap untuk menggunakan dunia sepi sebagai jalan keluarnya. Oleh karena itu, dunia luar tidak dapat belajar tentang tempat ini dan harus terputus darinya. Kedua bagian itu terlalu berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa Luli ingin mengirim seseorang ke Serenity Plains untuk menemukan saudara perempuannya, dia akan memerintahkan untuk menghancurkan petikan ini sekarang juga. Oke. Aku akan kembali untuk mengatur sekarang. Dewa Meng mengangguk. Dia akan pergi ketika Luli menghentikannya dan berkata, pergi dan dapatkan bahan mistik yang dimiliki dunia yang sepi. Ambilkan semua yang kau tidak butuhkan jika memungkinkan. Aku akan memberimu yang kami butuhkan. Bahan mistis untuk kultivasi kita dapat bertahan untuk sementara waktu. Dewa Meng mengerutkan kening dan berkata, terakhir kali kamu berkata kita akan menunggu beberapa tahun sebelum kita perlu berdagang lagi. Apakah sesuatu terjadi? Dewa Meng memiliki akal yang baik tetapi Luli tidak ingin membahasnya sekarang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang besar. Lakukan saja. Dewa Meng memikirkannya dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Luli mengerutkan kening. Insiden di medan perang kecil ini dapat memengaruhi hubungannya dengan Pavilion of Delicacy. Dia harus mendapatkan beberapa bahan mistis agar aman. Kalau tidak, jika Jiang Wuo memberi perintah, Luli tidak akan bisa membeli bahan mistis berharga bahkan jika dia mampu membelinya. Luli meminta Patriark ketiga untuk membawa Ming Yu ke sini sementara dia pergi ke kastil tempat Bai Xias Huang tinggal untuk mengolah. Pada akhir hari, dia harus mencoba. Bagaimana jika keajaiban akan terjadi? Untuk hidup di dunia sepi seluruh hidupnya seperti seorang pengecut itu tidak menyenangkan. Terlebih lagi, Lu Ling belum ditemukan. Baik Yuxue untuk diselamatkan dan orang tuanya untuk diselamatkan. Adapun Lu Zhengyang, Luli sudah menyerah mencoba. Bukannya dia tidak memiliki cinta pada kakeknya. Dia benar-benar tidak mampu. Jika Lu Zhengyang bisa diselamatkan dengan mudah, kakek buyut Luli akan membantu. Juga, Luli memiliki kekhawatiran lain. Grandmaster mengatakan dia akan melindungi Luli selama 10 tahun. Keempat kekuatan tidak akan melakukan apapun di tempat terbuka. Tetapi bagaimana jika mereka menggunakan skema kotor secara diam-diam? Jika tidak ada bukti, Grandmaster tidak bisa melakukannya. Sebagai contoh, mereka bisa mengundang seorang prajurit Realm manusia Sovereign Realm yang tidak memiliki kekuatan. Prajurit itu secara tidak sengaja bisa melewati Gurun Utara dan memasuki beberapa konflik yang tidak disengaja dan kemudian menempatkan Gurun Utara dalam pertumpahan darah. Kemudian 4 kekuatan bisa membunuh Realm manusia Sovereign manusia ini. Bahkan jika Grandmaster curiga bahwa ada satu kekuatan di belakang ini, dia tidak bisa menghapus kekuatan itu tanpa bukti. Sayang, Luli merasa bebannya bahkan lebih berat pada pemikiran ini. Untuk 1 atau 2 tahun ini, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Tapi itu mungkin terjadi setelah beberapa tahun. Luli merasa sangat penting baginya untuk meningkatkan kemampuannya. Dia setidaknya harus mencapai Realm Lord Nobeem terlebih dahulu. Akan ideal jika dia bisa mencoba untuk mencapai alam manusia berdaulat. Itu tidak mungkin bahwa 4 kekuatan akan mengirim prajurit Realm Bumi Abadi. Luli, sementara dia tenggelam dalam pikiran ini, dari sebuah ruangan berjalan keluar kecantikan. Bai Xias Huang berdiri di pintu, menatap Luli dengan sedih dan berkata, bisakah aku keluar sebentar? Aku merindukan bibiku. Luli menatapnya, wajahnya yang kaku melembut. Dia menjawab, ya, ketika Ming Yu datang, kamu bisa pergi bersamanya. Aku di sini, lagi pula. Aku sangat menyesal telah melewati ini.
Bai Qiuxue adalah gadis pendiam sedangkan Bai Xias Huang adalah gadis yang gelisah. Di masa lalu, yang terakhir tidak akan duduk diam untuk sesaat. Tapi dia sudah tinggal di sini sendirian selama lebih dari setengah tahun sekarang dan dia menjadi lebih stabil. Lu Li tidak akan mengkhawatirkannya sekarang. Bai Xias Huang menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Dia menangis. Setelah beberapa saat, dia menatap Lu Li dan bertanya, "Lu Li, kapan adikku bisa bangun?" "Aku takut." Lu Li merasa bersalah dan menyesal, melihat kecantikan yang menangis. Dia berdiri, berjalan, memeluknya dan berkata, "Jangan takut. Aku di sini. Ini bukan akhir dunia. Aku akan menyelamatkan adikmu. Percayalah padaku." Wow, wow. Bai Xias Huang telah menekan perasaannya selama lebih dari setengah tahun dan hidup sendiri selama lebih dari setengah tahun. Tidak ada orang di sana untuk berbicara dengannya. Tidak ada yang menyenangkan dan dia terus-menerus khawatir Bai Qiuxue akan mati. Dia hampir mengalami gangguan mental. Pada saat ini, dengan sepasang lengan yang kuat dan melawan bahu yang kuat, dia tidak bisa menahan perasaannya lagi dan mulai menangis dalam pelukannya. "Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja." Lu Li menepuk pundaknya yang halus dan menghiburnya dan dengan cara lain, dia juga menghibur dirinya sendiri. Bab 551, Keterampilan Jiwa Arcane. Ming Yu datang setelah 2 hari. Dia adalah bawahan Lu Li yang paling setia, lebih bisa dipercaya daripada Nyonya Yan dan Yu Huasen. Selama setengah tahun terakhir, dengan bantuan pasokan ramuan tingkat tinggi Lu Li dan kultivasinya sendiri, Ming Yu telah melakukan perbaikan cepat. Dia akan mencapai tahap terakhir dari Realm Lord Nobeem. Sangat disayangkan bahwa Ming Yu tidak memiliki garis keturunan yang terbangun dan makna mendalam yang ia pelajari hanyalah tingkat kedua. Karenanya, potensi pengembangannya di masa depan terbatas. Pada tahap terakhir, level makna mendalam dan garis darah akan membuat perbedaan besar dalam kapasitas prajurit. Ambil Bloodline peringkat ke-8 Jiang Qiling sebagai contoh. Dia bisa membunuh prajurit di puncak Noble Lord Realm dengan tenang terlepas dari kenyataan bahwa dia hanya pada tahap awal. Dapat dikatakan bahwa tanpa sepengetahuan makna mendalam yang kuat, itu sia-sia untuk menempatkan begitu banyak bahan mistis dalam Ming Yu. Tapi Lu Li merasa berbeda. Dia adalah orang yang menghargai ikatan persahabatan. Dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika Ming Yu melemparkan bahan mistis ke laut. Ming Yu masih muda, baru berusia lebih dari 30 tahun dan dia belum pernah bergabung dengan kekuatan apapun sebelumnya. Untuk dapat mencapai ranah saat ini sudah menjadi bukti bakatnya. Lu Li bisa belajar 2 makna mendalam. Siapa dia yang mengatakan bahwa Ming Yu tidak bisa mendapatkan kesempatan lain untuk belajar makna yang mendalam? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Ketika sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya, Ming Yu mungkin bisa segera belajar makna mendalam. Dewa Meng terus mengirimkan lebih banyak bahan mistis. Lu Li meminta Ming Yu untuk pergi ke paviliun kelezatan dan berdagang. Pada saat yang sama, Lu Li mulai mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan Lu Ling di Cloud Plains, Wings Plains, Serenity Plains, dan tempat-tempat lain. Secara bersamaan, seseorang dikirim ke dataran tengah untuk bertanya tentang buah bodi secara diam-diam. Tentu saja, Lu Li telah kehilangan harapannya di tempat suci. Itu adalah kamar dagang subordinasi Istana Samsara. Ji Mengtian memiliki informasi tentang Lu Ling, yang menunjukkan bahwa tempat suci menyembunyikan rahasia dari Istana Samsara. Sekarang Lu Li telah mempermalukan Istana Samsara, dia tidak akan mengandalkan membeli buah bodi di sana. Faktanya, Lu Li tidak terlalu berharap membeli buah bodi di Central Plains. Jika itu begitu mudah, maka Immortals binasalah, tidak akan bisa disembuhkan di sini. Memang benar bahwa Grandmaster mungkin memperlihatkan kepada Lu Li sebuah buku yang secara diam-diam dimiliki oleh Aula Pembantai Iblis, tetapi resep yang menyelamatkan jiwa seharusnya menyebar dengan mudah. Setengah roti lebih baik daripada tidak roti. Lu Li tidak bisa tidur kecuali dia mencoba. Dia juga menyuruh Ming Yu untuk membawa Bai Xias Huang keluar. Lu Li meminta Bai Xias Huang untuk tidak memberitahu siapapun tentang dunia yang sepi, bahkan untuk Nyonya Yan. Sulit baginya untuk terjebak di sini untuk waktu yang lama. Ming Yu pergi. Setelah 5 hari, Ye Cha kembali dengan gembira. Cucu perempuannya yang berharga telah mencapai alam abadi, yang memberinya harapan untuk melihat kebangkitan Qian Phoenix Rache. Sekarang setelah Ye Cha tiba, Lu Li berencana untuk tinggal di sini sebentar.
Dia mengirim Patriark ketiga dari Qian Phoenix Rache yang langsung pergi ke Serenity Plains dari dunia sepi melalui lorong untuk melihat apakah Lu Ling ada di sana. Leluhur Qian Phoenix Rache cepat dan mereka yang terbaik dari pengintai. Tidak ada yang lebih cocok daripada Patriark ketiga untuk pergi ke Serenity Plains untuk mengumpulkan informasi. Hubungan Yecha dan Lu Li dekat dan Lu Li benar-benar mempercayai mantan. Lu Li tidak menyembunyikan apa yang terjadi di medan perang kecil dari Yecha. Tentu saja, Lu Li tidak mengatakan bahwa Grandmaster hanya akan melindunginya selama 10 tahun. Lu Li hanya mengatakan bahwa Grandmaster menekan keempat pasukan dan bahwa mereka tidak akan berani mengacaukannya. Alis tipis Yecha dirajut bersama setelah dia mendengarnya. Dia bisa tahu dari nada suara Lu Li bahwa ada sesuatu yang lain. Setelah beberapa pertimbangan, Yecha berdiri, membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Saint Lord, untuk melampiaskan kemarahan kepada kami. Meskipun Ji Mengtian dan Dai Feiyu tidak terbunuh saat ini, kami masih merasa senang. Apa yang terjadi tidak dapat dibalik. Terlalu banyak berpikir itu tidak akan membantu. Jika keempat pasukan ada di sini untuk melakukan pembunuhan, maka kita akan bertarung sampai akhir hidup kita." Petik 2. Kembali pada hari-hari ketika 6 pasukan mencoba untuk menghapus Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache, Istana Samsara dan Paviliun Bunga berada di antara mereka. Meskipun Lu Li tidak melakukan apa yang dia lakukan untuk Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache, Yecha masih merasa senang. Serangan jiwa. Yecha ingat mendengar ini dari Patriark ketiga. Dia memikirkannya dan berkata, "Saya pikir ada sisa dari sebuah buku tentang pengembangan jiwa. Kami dari Qian Phoenix Rache tidak pandai dalam serangan jiwa jadi kami telah mengesampingkannya. Buku sisa itu diturunkan dari salah satu leluhur pendiri kami. Saya akan pergi dan mengambilnya sekarang. Anda dapat melihat apakah itu dapat membantu." Petik 2. Buku sisa. Lu Li tertarik. Dia telah meraba-raba sendiri untuk belajar serangan jiwa, tidak memiliki bimbingan sama sekali. Akan lebih baik jika dia bisa belajar dari sebuah buku, belum lagi buku yang diturunkan oleh salah satu leluhur pendiri Qian Phoenix Rache. Lu Li meminta Yecha untuk kembali dan mengambilnya sekarang. Lagi pula, tidak ada urusan untuk Yecha untuk menangani di sini. Lu Li pergi ke kastil untuk berkultivasi. Jika Jiang Qiling kembali ke Paviliun Delicacy, dia akan berusaha untuk menemukannya pasti. Itu tidak layak baginya untuk pergi padanya. Dia harus mengubur kerinduannya di dalam hatinya. Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan, ia harus fokus pada kultivasi. Dia mulai berkonsentrasi pada meninggikan wilayahnya dan membangun lebih banyak roda takdir. Lagi pula, dia memiliki banyak koleksi bahan mistis. Jika dia bekerja cukup keras, dia akan melihat peningkatan terus-menerus di wilayahnya. Beberapa hari kemudian, Yecha kembali dan membawa kembali sepucuk surat dari Pavilion of Delicacy. Lu Li segera membuka surat itu. Setelah selesai membacanya, dia merasa lebih sedih. Jiang Qiling tinggal di aula pembantai iblis. Itu dalam harapan Lu Li sebagai fakta. Prajurit yang terpilih di masa depan akan berkultivasi lebih cepat di aula pembantai iblis. Jiang Tianxun akan memutar otak untuk mencari cara agar Jiang Qiling tetap tinggal sehingga dia tidak akan bersama Lu Li. Lu Li harus mengakui bahwa lebih baik bagi Jiang Qiling untuk tinggal di aula pembantai iblis meskipun dia rendah semangat. Emperor of Heaven Reverse telah memberikan sesuatu yang ajaib padanya. Jika dia bisa menguasainya, kemampuannya akan berubah. Jika dia dibiarkan kembali di Pavilion Delicacy, dia mungkin mengembara ke gurun utara setiap saat, yang akan menebarkan kebencian yang lebih dalam antara dia dan Jiang Wuo. Sesuatu mungkin terjadi yang akan mengalihkan perhatiannya dari kultivasi. Sambil mengusir pikiran Jiang Qiling dari kepalanya, Lu Li mengambil alih gulungan kulit kekuningan yang besar. Itu hilang beberapa bagian. Mungkin ada ribuan kata dalam surat misterius tak terbaca. Lu Li membacanya sebentar sambil mengerutkan kening. Dia menyerahkannya kembali kepada Yecha dan berkata, "Apakah ini bahasa kuno? Saya tidak bisa membacanya. Terjemahkan untuk saya." Yecha mengerti bahasa kuno. Dia mengambilnya, melihat-lihat, dan berkata, "Seharusnya ada 5 keterampilan jiwa yang direkam dalam hal ini tetapi setengah dari gulungan kulit hilang sehingga hanya 2 keterampilan yang lengkap. Sisanya 3 tidak dapat dipelajari. Ada 2 yang lengkap." Lu Li terhibur. Dia mengira itu hanya mencatat 1 keterampilan. Dia tidak pernah berharap menemukan 5 di sini, belum lagi 2 sudah lengkap. Lu Li berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu terjemahkan semuanya."
Baik, Yecha merasa agak canggung. Dia berkata dengan senyum pahit, saya bisa menerjemahkannya tetapi kata-katanya tunduk pada pemahaman individu. Saint Lord, saya sarankan agar Anda mempelajari bahasa kuno. Saya bisa menerjemahkannya dan Anda bisa membandingkan yang asli dengan terjemahannya. Mungkin di situ cara Anda bisa mempelajarinya lebih cepat. Petik 2. Aku perlu belajar bahasa kuno. Luli tidak senang dengan prospek itu. Tapi Yecha benar. Bagaimana jika ada beberapa kesalahan dalam terjemahannya? Ini adalah keterampilan jiwa. Setelah terjemahan salah dan metodenya salah, jiwanya mungkin rusak selama kultivasi yang bukan masalah sepele. Baik, Luli memikirkannya dan berkata kepada Yecha, pergilah ke Cekar untuk beberapa buku dalam bahasa kuno dan ajari aku kata demi kata. Apakah kamu pikir aku bisa belajar dalam waktu setengah bulan? Yecha memikirkannya dan berkata, kurasa begitu. Saint Lord, jiwamu cukup kuat. Kamu akan belajar bahasa baru dengan sangat cepat. Semakin kuat jiwanya, semakin cepat proses berpikir dan reaksinya. Kapasitas memori juga dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, belajar bahasa baru bukanlah hal yang sulit. Yecha pergi ke Ras Hak dan kembali dengan banyak buku kuno sekaligus. Dia mulai mengajar Luli membaca bahasa kuno. Sebenarnya, bahasa kuno itu mudah dibaca. Banyak piktograf dan artinya mudah ditebak. Luli dapat menarik kesimpulan tentang kasus-kasus lain dari satu contoh segera. Sementara Yecha mengajar Luli, dia juga menerjemahkan keterampilan jiwa. Dia menerjemahkan 2 yang lengkap dalam 3 hari. Membaca terjemahan, Luli sangat gembira. 2 keterampilan rahasia itu pasti adalah keterampilan jiwa yang kuat yang diturunkan dari zaman kuno. Jika dia bisa menguasai mereka, kemampuannya akan melambung.